gini loh, maksud saya gini, Yesus itu kan dilahirkan di tanggal apa di tahun 1 Masehi gitu kan. Sedangkan sebelum Yesus itu kan sudah ada ribuan apa namanya ribuan tahun sejak Nabi Adam sampai Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa gitu loh. Sedangkan kan keyakinan saudara-saudara ini kan meyakini kalau keselamatan itu adalah percaya kepada Yesus gitu kan sebagai juru selamat gitu kan. Nah, gimana dengan orang-orang yang sebelumnya Yesus kan mereka belum tahu ada Yesus belum dilahirkan gitu kan. Ya mereka nggak akan percaya dong Yesus sebagai juru selamat. Wong mereka sendiri belum tahu Yesusnya aja belum lahir gitu loh. Kenapa nggak dilahirkan di zaman Nabi Adam gitu? Jadi seluruh manusia itu jadi tahu gitu loh. Oke. Udah paham pertanyaannya. Paham ya? Coba mungkin ada yang bisa memberi tanggapan gitu. Iya. Tapi kalau dijawab nanti jangan dipotong dulu ya Pak, dipotong dulu. Silakan siapa yang mau menjawab. Saya nggak suka potong-potong. Ya silakan. Siapa yang mau menjawab? Pertanyaan paham nih? Siapa? Ya silakan lah. Laek. Oke. Jawab. Saya nanti teman-teman tambahkan ya. Jadi gini Pak, sebelum firman Bapa itu nuzul atau datang ke dunia mengambil rupa manusia ya di daging itu, yang malaikat bilang itu katakan kepada Yusuf Maria, hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Itu kan dia belum, artinya waktu konteksnya itu dia bersama-sama dengan Bapa dalam hakikatnya kealahannya. Oke, karena dia adalah firman. Oke, itu dulu pahami. Ya kan? Itu. Nah, yang kedua, Yesus ada dalam dunia untuk apa? Jelas misi keselamatan, penembusan dosa. Oke. Karena di awal itu ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah kan kasih perintah, aturan. Bagaimana supaya manusia itu layak dibenarkan di hadapan Allah. Oke? Ada korban. Kan itu. Nah, tetapi rupanya seiring berjalannya waktu, ternyata korban ini tidak bisa membenarkan manusia. Ya, menghapus dosa manusia. Makanya Bapak punya inisiatif mengutus anak firman-Nya itu menjadi manusia dalam misi keselamatan. Nah, pertanyaannya, bagaimana manusia sebelum Yesus ada? Nah, itu ya. Pak dulu kan begitu. Kan pertanyaan itu. Nah, Allah menyatakan firman-Nya ya lewat perantaraan. Oke, yang pertama nabi. Ya. Nah, bagaimana sebelum zaman nabi? Allah menyatakan firman-Nya lewat hati nurani. Oke. Nah, makanya mengapa seringkali Allah itu berbicara lewat hati nurani. Ya, memang belum ada nama Yesus waktu itu. Tetapi firman-Nya sudah ada. Makanya dikatakan Yesus mengatakan, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Kan gitu. Itu Pak. Jadi manusia dibenarkan sebelum firman itu menjadi manusia, itu lewat hati nurani. Jadi Allah berbicara, berfirman lewat hati nurani, sehingga manusia mempertimbangkan mana melalui hati nuraninya, mana yang sesuai dengan kehendak Tuhan, mana yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu dari saya. Silakan. Yang lain menambahkan. Ada yang lagi atau saya tangkap ini? Mungkin ada nih pemikir ulung nih yang resen. Silakan pemikir ulung. Gimana Mas Abdullah? Pertanyaannya kan pemilihan waktunya kenapa zaman itu ya, kenapa nggak zaman Adam ya? Itu kan pertanyaannya ya. Jadi Yesus itu sendiri juga dikenal sebagai Adam kedua. Kalau di Alkitab tuh ada di Ibrani. Kemudian kalau dibilang kenapa mesti di zaman Romawi gitu. Kalau diperhatikan dari janji-janji Tuhan mengenai ketika Adam jatuh dalam dosa, Tuhan sudah berjanji di Kejadian 3 itu bahwa Tuhan akan memulihkan hubungan Tuhan dengan manusia itu melalui
melalui anak dari perempuan itu. Nah, kemudian beriringnya waktu, Yesus Kristus menampakkan diri dalam simbol Melkisedek. Kemudian pas zaman Musa dia merepresentasikan ada tiang kayak tiang salib, terus atasnya ular tedung. Kemudian di zaman Daniel dia menjadi penolong buat Sadrak, Mesak, Abednego ketika mereka dilemparkan ke api yang sangat panas karena tidak mau menyembah Nebukadnezar sebagai Tuhan. Jadi sebenarnya sebelum itu para orang percaya ya itu sudah mengenal Yesus dalam konteks dalam situasi yang mungkin berbeda dengan ketika Yesus menjadi manusia. Jadi apakah Yesus tidak memperkenalkan diri sebelum Yesus menjadi manusia? Jawabannya bukan seperti itu. Yesus memperkenalkan diri berulang kali dalam bentuk rupa manusia. Bahkan Yesus juga bergumul dengan Yakub. Jadi eksistensi Yesus sebelum Yesus lahir menjadi manusia itu Yesus sudah ada gitu. Dan kenapa pemilihan waktunya zaman Romawi? Karena memang zaman itulah kerajaan Israel semakin lama semakin lemah gitu. Karena ketika zaman ketika zaman Daud, ketika zaman Salomo sampai dengan pembuangan, sampai dengan zaman Kristus itu memang nubuatan baik itu Yesaya, Yeremia itu menyatakan bahwa itulah zaman yang memang di mana Yesus itu bisa disalibkan gitu. Karena kan memang hukum salib itu waktu itu hanya ada di pemerintahan Romawi. Ketika seseorang penjahat itu salah itu harus disalib itu. Dan memang nubuatan itu jadi tepat gitu. Jadi memang waktu yang terbaik itu memang pada zaman abad pertama gitu. Karena 2000 tahun sebelumnya itu Tuhan berbicara melalui perantara ataupun melalui nabi atau melalui hakim-hakim atau melalui raja, sehingga pemilihan waktu ketika zaman Romawi itu sesuai konteks gitu, sesuai dengan nubuatan Tuhan. Dan pada saat itu sebenarnya ketika kita bicara zaman Romawi berkuasa, itu terjadi demoralisasi kembali gitu kan. Ya sebagaimana kita tahu kerajaan Romawi itu walaupun mereka menyembah banyak Tuhan, tapi mereka membawa kehancuran moral yang luar biasa gitu. Karena kita paham sejarah membuktikan bahwa kaisar-kaisar Romawi itu nggak cuma gila tapi psikopat gitu kan. Ada yang bakar kota terus kemudian disalahkan orang Kristen dan orang Yahudi gitu kan. Ada yang incest, ada yang apa segala macam. Jadi memang pada saat itu memang tepatlah kebenaran ataupun kebenaran tentang kerajaan surga itu harus melawan kegelapan yang luar biasa yang dibawa oleh orang-orang Romawi dan Yunani. Kurang lebih seperti itu. Ya silakan Mas Abdullah. Abdullah. Langsung pemikir ulung, gua bikin kaos, lo moderatin dong. Gua mau ada perluan. Oke, Silakan saya boleh tangkapin ya. Ya, silakan tanggapi. Oke. Jadi tadi pendapat pertama tadi itu saya tangkap itu jadi tadi disampaikan bahwa sebelum Yesus lahir itu Yesus masih firman gitu kan, masih menyatu dengan Sang Pencipta gitu kan. Ya. Kemudian tadi juga disampaikan bahwa Yesus itu kemudian dilahirkan untuk menebus dosa gitu. Tetapi ini agak berbeda juga dengan beberapa tanggapan saya pernah dengar itu kan mungkin dari Erwin kali ya, dari Erwin dia mengatakan ya dia tidak menebus dosa tetapi natur dosa gitu. Jadi ya agak ini juga ada beberapa natur dosa bukan menebus dosa tetapi natur dosa katanya. Jadi gini natur Pak. dosa dan dosa sendiri kan agak berbeda. Itu salah. Ini dulu dosa itu apa Pak? Salah. Iya, dosa itu terdiri dari apa gitu. Saya rasa Erwin tidak ada bilang seperti itu, tidak menebus dosa. Tapi mungkin Bapak salah memahaminya gitu loh. Oke, jadi kemudian pembicara kedua tadi mengatakan Yesus itu adalah Adam yang kedua gitu kan. Kemudian kenapa di zaman Romawi? Karena pada zaman Romawi itu Israel semakin lemah. Kemudian juga di zaman Romawi itu disalibkan gitu kan. Kemudian Yesus juga sebelumnya sudah muncul di Melkisedek, kemudian Daniel, kemudian juga bergumul dengan Yakub, dan artinya sudah dalam beberapa konteks yang berbeda gitu kan. Dan juga sebelum Yesus itu ya sebelumnya itu ya
Allah atau sang pencipta itu berbicara kepada manusia melalui nabi gitu kan, dan hakim-hakim gitu. Kemudian disampaikan lagi bahwa di zaman Romawi itu psikopat gitu kan ya. Tetapi sedangkan kita tahu sebelum Romawi itu banyak gitu kan penguasa-penguasa yang lebih parah, misalnya Firaun gitu kan. Firaun itu kan malah dia mengaku sebagai Tuhan. Kalau di dalam versi Islam kan. Sorry, saya coba secara fakta Kalau di historis, dalam Mas Abdullah. Oke, coba kita bandingkan Firaun belum dengan selesai, saya Romawi ya. Oke, selesai, saya masih mengulas tadi jawaban dua jawaban tadi. Nanti saya tanggapin, baru setelah itu silakan ditanggapin. Tetapi dari jawaban tadi itu saya belum mendapat jawaban terhadap pertanyaan saya gitu loh. Karena kan inti dari kepercayaan kepada Yesus itu adalah meyakini dia sebagai juru selamat gitu kan. Ya. Sedangkan kalau misalnya tadi dari jawaban itu belum ada jawaban bahwasanya orang-orang sebelum Yesus itu sudah meyakini Yesus itu sebagai juru selamat gitu. Jadi gini Pak, nah Bapak tadi tidak nangkap apa yang saya bilang tadi, oke? Ya, Yesus itu kan menjadi manusia, firman Bapa yang menjadi manusia itu kan, itu ketika malaikat Gabriel menyampaikan pesan Allah kepada Yusuf dan Maria. Oke. Di 4 kitab Injil itu ada. Ya. Nah, sebelum itu bukannya tidak ada Yesus itu, Pak. Gitu loh. Makanya saya katakan tadi, dia sudah ada sebelum Abraham ada. Ya kan, karena dia adalah firman Bapa. Itu dulu Bapak harus pahami, Pak. Gitu loh. Yesus adalah firman Bapa, logosnya Bapa, yang satu hakikat dengan Bapa itu sendiri, Allah itu sendiri. Gitu loh. Itu. Sama kayak kita. Kita ada tubuh, jiwa dan roh. Gitu loh. Ya kan? Nah itu. Jadi sebelum firman Bapa itu menjadi manusia, dengan apa dia berbicara? Oke. Kan itu kan menjadi sebuah pertanyaan juga. Dengan apa dia berbicara? Ya kan? Nah, dia firman, ya, dia berbicara kepada para nabi, kepada Abraham juga, seperti yang teman dari pemikir ulung sudah katakan tadi, ya, dia menampakkan diri kepada Yakub, dia menampakkan diri kepada yang lainnya, kan seperti itu. Nah, lalu Pak, sebelum firman Bapa itu datang menjadi manusia, lewat apa manusia itu, ya kan gitu, menerima kebenaran itu? Kan kata saya tadi bilang kan lewat hati nurani, Pak. Oke. Firman Allah berbicara lewat hati nurani. Makanya manusia ya bisa membedakan mana yang menjadi kehendak Allah, mana yang tidak. Selain perantaran nabi, ya sebelum ada nabi, contohnya lah kita buatlah ya pada zaman Nuh. Oke? Ya, orang-orang yang ada pada zaman Nuh atau sebelum Nuh atau sesudah Nuh. Ya, berbicara apa? Hati nurani, Pak. Gitu loh. Ya. Nah, ketika mereka lewat hati nurani mereka menjauhi diri mereka dari dosa, melakukan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan, ya mereka dibenarkan di hadapan Allah. Nah, itu Pak. Jadi itu di situ Bapak harus pahami. Gitu loh. Kayak Abraham. Ya kan? Bagaimana Abraham bisa dibenarkan di hadapan Allah? Bagaimana Abraham bisa dikatakan bapak orang yang beriman? Ya kan? Gitu loh. Kan Yesus kan belum ada waktu itu. Bagaimana? Kan itu, Pak. Ah, itu, Pak. Di situ Bapak harus ngehnya tuh di situ, Pak. Nyambungnya Bapak harus di situ. Jadi Bapak jangan memakai standar pemikiran Bapak. Tidak bisa, Pak. Gitu loh. Kalau Bapak mau mengerti itu, jangan pakai standar pemikiran Bapak. Kenapa? Jujur, Pak. Tunggu dulu, Pak. Jangan potong, Pak. Karena kalau Bapak memikirkan sesuai dengan standar pemikiran Bapak, pasti Bapak akan selalu ada penolakan, Pak. Saya yakin 1000%. Gitu loh. Bukan 100%, 1000%. Pasti Bapak akan menolak itu. Itu aja Pak dari saya, Pak. Oke, saya tanggapin ya. Jadi tadi sudah disampaikan bahwasanya ya sebelum Yesus itu ya
sebelum Yesus nih ya, Itu saya dengan kasih ayat hati ya. nurani Tunggu-tunggu. gitu ya. Iya, sebelum Ya. Yesus juga ini supaya bisa yakin ya, saya pakai ayat Alkitab ya. Sebenarnya yang Mas sampaikan itu semuanya ada di Ibrani. Kalau mau berkenan baca Ibrani. Nah, ini memang riwayat-riwayat. Imam adalah segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah diberikan kesaksian nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta dan segala macam. Di sini ada yang misalnya sebelum Yesus apa tuh? Karena imam pertama Abraham, ya. Karena Imam Abraham taat, kemudian ia menantikan segala macam. Di sini ada yang ini Yusuf juga ada, Yakub, Musa. Coba buka bro, Mazmur 16. Mazmur 16. Jadi ini kalau misalnya Mas tadi Abdullah mau, itu pertanyaan ada di Ibrani, di kitab Ibrani. Oke, sekarang kita ke Mazmur berapa? 16 ayat 7. Mazmur 16 ayat 7. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hari hati nuraniku mengajari aku. Oke, jadi tadi hati nurani dan iman itu bekerja sama. Artinya ketika Tuhan memberikan hati nurani itu sebagai tempat berdiamnya Dia. Jadi begini, Mas Abdullah, di kekristenan itu Allah itu berelasi. Dari awal juga Allah menciptakan manusia untuk berelasi, untuk menghadirkan kerajaan surga di Taman Firdaus, bukan di surga ya. Artinya kerajaan surga di Taman Firdaus. Jangan salah artikan bahwa Adam diciptakan di surga, Adam diciptakan di bumi. Nah, cuman mereka membawa mandat kerajaan surga. Nah, kemudian ya tadi yang saya sampaikan di kitab Ibrani itu semua pertanyaan Mas sudah terjawab. Artinya apa yang terjadi sebelum Yesus hadir sebagai manusia gitu kan, dari semenjak Adam kemudian sampai dengan generasi selanjutnya. Di Ibrani itu sudah terjawab semua. Jadi tidak ada polemik ataupun tidak ada kebingungan lagi harusnya. Ya silakan. Bisa tangkapin. Jadi gini, tadi sudah disampaikan bahwasanya ya sebelum Yesus diutus atau dilahirkan itu ya orang itu ya dengan hati nurani gitu kan, mengikuti kehendak Allah atau tidak gitu kan. Kemudian yang jadi pertanyaan saya gini loh. Jadi kembali lagi ke pertanyaan saya yang pertama tadi, bahwasanya ya kalau memang bahwa dalam keyakinan saudara-saudara ini kan keselamatan itu adalah dengan meyakini bahwa Yesus itu adalah juru selamat dan Dia disalib untuk menebus dosa gitu kan ya. Nah, pertanyaan saya kembali lagi, apakah orang-orang sebelum Yesus ini, apakah mereka juga meyakini Yesus sebagai juru selamat dan juga meyakini Yesus itu mati disalib untuk mengampuni dosa mereka gitu loh. Sedangkan mereka sendiri belum tahu gitu bahwa Yesus itu akan dilahirkan kapan disalib. Dan mereka kan tidak tahu yang orang berhenti di situ Mas, berhenti di situ. Mas dapat referensi dari mana mereka tidak tahu bahwa Yesus akan disalibkan? Karena tidak ada yang menunjukkan itu, kecuali kalau memang ada dalilnya. Sekarang gini, kalau misalnya kan tadi saya udah tunjukkan dalilnya bahwa Musa dan segala macam itu sadar bahwa Yesus itu akan hadir di kemudian hari untuk menebus mereka gitu. Tapi yang pada saat Yesus belum eksis sebagai manusia dan belum ada karya penebusan, ya mereka punya iman dan pengharapan. Jadi gini, yang saya tangkap tadi ya, tadi saya tangkap itu Anda sekarang gini. Jadi saya mau tunggu, saya mau koreksi bahwa asumsi Mas itu mengenai mereka tidak tahu itu tidak benar. Ya. Bukan asumsi gitu ya. Tadi kan yang Anda sampaikan itu kan bahwa ada yang muncul di zaman Melkisedek gitu kan, ada yang bertemu dengan Yakub. Tetapi yang Anda sampaikan itu tidak ada bahwasanya di dalam hubungan diselamatkan itu bukan masalah tahu atau tidak tahu secara akali. Tapi mereka yang menerima anugerah Allah, berjumpa dengan Sang Firman. Orang-orang yang berjumpa dengan Sang Firman inilah orang-orang yang mengalami penebusan itu. Pak Abdullah, bahkan ketika Yesus di atas gunung, ya di Bukit Getsemani, dia bertemu dengan Elia dan Musa. Oke, ngobrol-ngobrol mereka. Kalau saya mau pakai bahasa sekarang tuh ngomong-ngobrol gitu loh. Halo bro, gitu.
Ya kan? Pertanyaannya, apakah Musa tidak tahu? Elia tidak tahu? Kan Yesus kan belum ada waktu itu. Tahu mereka, Pak. Gitu loh. Kenapa? Karena firman Allah berbicara bagi mereka. Kepada mereka. Makanya mereka juga bernubuat. Gitu loh. Terkecuali kalau firman Allah tidak dinyatakan bagi mereka. Gitu. Kalau firman Allah tidak dinyatakan bagi mereka tidak akan tahu itu siapa itu Yesus. Tapi karena firman Allah dinyatakan bagi mereka, makanya mereka bisa berkata-kata, bisa bernubuat. Nah, Gitu, Pak. ketika apa namanya Yesus itu menerima wahyu gitu kan, kemudian berkomunikasi dengan Kapan Yesus menerima wahyu? Yesus tidak pernah menerima wahyu, Pak. Maksud saya itu adalah Nabi Musa, maksud saya, sorry tadi salah sebut. Tadi kan Bapak menerangkan tentang Nabi Musa kan, maksud saya Nabi Musa. Ketika Nabi Musa menerima wahyu, ketika dia berkomunikasi dengan Sang Pencipta itu gitu kan. Nah, apakah di situ sudah disampaikan bahwa artinya apakah di dalam perjanjian lama itu sudah ada bahwa akan ada lahir nanti seorang juru selamat bersama Yesus yang akan disalib untuk mengampuni dosa gitu. Sehingga harusnya kan orang-orang Yahudi yang beragama Yahudi sekarang itu tunggu, Pak. harusnya mereka memang tidak gitu ada, Pak. Ya, ketika Allah menyatakan firman-Nya kepada para nabi, tidak ada dibilang anak itu Yesus namanya, tidak ada, Pak. Tetapi ya Allah sudah menubuatkan, ngasih tahu kepada para nabi untuk disampaikan pada umatnya ya tentang kedatangan Mesias itu. Siapakah Mesias itu? Jelas, Immanuel. Kan ada itu. Ya, jelas dia siapa? Juru selamat. Mesias. Ya kan? Bapa yang kekal, apa itu? Raja damai. Jelas, Pak. Tapi memang namanya tidak ada disebut. Oi, namanya nanti Yesus ya? Tidak ada, Pak. Nah, itu kan maunya Bapak itu. Makanya saya katakan tadi, di awal tadi, itu kan maunya Bapak gitu loh. Makanya saya bilang tadi 1000% Bapak akan menolak itu. Saya pastikan itu. Gitu loh. Tidak ada, Pak. Bapak mau bongkar bangkir. Alkitab itu sudah lama. Tidak ada namanya itu Yesus Kristus. Bukan persoalan nama itu, Pak. Nama itu baru diberitahu oleh Bapa lewat malaikat Gabriel kepada Yusuf dan Maria. Hendaklah engkau menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Ia adalah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Itu, Pak. Oke, jadi memang orang-orang sebelumnya tidak bisa memaksakan. Oh, harusnya ada nama Yesus di situ. Tidak bisa, Pak. Jadi memang orang-orang sebelumnya itu belum tahu gitu ya, bahwa juru selamat itu bernama Yesus gitu, belum tahu ya. Namanya belum dikasih tahu, Pak. Tapi juru selamat itu ada, Pak. Sudah diberitahu, sudah dinubuatkan. Bahkan ketika ya Allah itu menyampaikan kepada ular, dari keturunan perempuan inilah akan kurumukkan kepalamu. Itu loh. Kenapa Allah itu tidak mengatakan dari keturunan Adam kurumukkan kepalamu? Kan Adam kan laki-laki, imam. Gitu loh. Di mana-mana yang namanya bangsa Israel itu orang Yahudi, patriarkat dari garis keturunan ayah. Tapi mengapa Allah ngomong kepada iblis, ular itu, dari keturunan perempuan inilah akan kurumukkan kepalamu? Itu, Pak, dari awal aja Allah sudah menubuatkan tentang kedatangan Mesias. Iya, Pak, juru selamat. Oke, saya coba memahami yang tadi sudah disampaikan, bahwasanya sebelum diutusnya Yesus gitu ya, sebelum dilahirkannya Yesus gitu kan, yang kemudian diyakini sebagai juru selamat itu, orang-orang sebelum Yesus itu kan memahami kebenaran itu dengan hati nurani gitu ya, atau juga dengan melalui perantaran para nabi gitu loh. Nah, pertanyaan saya adalah, yang tadi pertanyaan saya adalah kenapa itu tidak dilanjutkan saja gitu loh, pakai hati nurani saja. Kan itu pun juga sudah bisa. Sebentar ya. Itu kan maunya Bapak itu. Maunya Allah bukan seperti itu, Pak. Iya, berarti gantian sama bergantian. Berarti kan ada perubahan gitu. Iya, sebentar Mas Abdullah, sebentar saya mau coba moderasi ya. Karena Bro Edo udah angkat tangan dari tadi, silakan, habis itu dilanjutkan oleh Bro Erben, silakan. Silakan Pak Christian Kuseda, dan ini dulu Pak pemikir, Pak Erben dulu, lanjut saya nyimak. Oke, silakan Pak Erben. Gini,
gini ya. Jadi kitab PL ini nubuat, ya. Nah, PB itu penggenapan. Jadi umat PL ini berpengharapan menantikan di sini digenapi. Jadi memang agak sukar bro memahami karena tidak pernah bro memahami yang namanya nubuat. Jadi Yesus di PL itu masih dinubuatkan akan datang, tetapi firman itu sendiri sudah teofani di sini. Teofani. Di sini baru inkarnasi. Jadi untuk memahami ini bro, harus paham dulu konteksnya ya. Jadi konteks PL dengan konteks PB itu dua konteks yang berbeda tetapi tidak bisa dipisahkan berkaitan. Jadi kalau bro mau memahami konteks PB untuk menilai menyalahkan PL itu namanya logika terbalik, atau memahami konteks PL menyalahkan PB nggak bisa. Karena pewahyuan itu ada namanya di Alkitab itu pewahyuan ya. Jadi ada namanya pewahyuan. Pewahyuan itu progresif. Makanya contoh tadi Pak Bagus bilang Kejadian 3:15 seorang keturunan wanita. Siapa itu yang meremukan? Tidak dijelaskan. Kemudian nanti masuk kepada Abraham. Ada anak perjanjian. Baru masuk nanti kepada Daud. Ada anaknya lagi perjanjian. Masuk nanti ke zaman nabi-nabi. Yesaya 53. Baru nanti Yesus menggenapi semuanya. Nah, seperti itu cara berpikirnya orang Kristen bro. Jadi ada nubuatan. Kitab PL ini bicara nubuat tentang Yesus datang. PB itu penggenapan. Kira-kira begitulah. Terima kasih. Silakan Mas Abdullah respon, tapi sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Bro Erben. Tadi yang saya tangkap dari Erben tadi itu adalah bahwa di zaman PL itu ya zaman nubuat, kemudian pengharapan gitu ya. Kemudian di PB itu kemudian digenapi. Nah, pertanyaan saya adalah kenapa kok di sana itu hanya berharap aja gitu. Kasihan juga orang-orang di zaman PB itu hanya harapan saja, belum digenapi gitu. Oke, saya moderasi ini. Mas sorry. Gitu. Mas Abdullah. Adil gitu kan, adil gitu. Adil, tapi Anda memahami sepotong-sepotong. Tunggu. Digenapi, kenapa nggak digenapin dari awal? Itu loh pertanyaan saya gitu. Ya kalau sudah digenapi dari awal ya nggak ada lagi nubuat. Jadi gini, kita membahas Alkitab yang sudah ditulis 1500 tahun. Bukan membahas Alkitab yang ditulis dalam 1 hari. Jadi di sini kalau bro nggak paham lagi ada nubuatan, ada penggenapan. Nubuatan atau pewahyuan itu namanya pewahyuan progresif. Progresif itu artinya semakin terang sampai kepada puncaknya. Mengapa bisa demikian? Ya Allah berkarya menurut waktu Tuhan, waktunya. Ya ini kalau nggak bro pahami lagi, ya merenung aja deh, merenung. Nah itu dia, saya ingin coba merenungi tadi itu loh, merenungi perkataan Erben bahwa tadi itu progresif gitu kan, sesuai dengan waktu, jadi semakin terang. Jadi awalnya itu mungkin agak buram gitu ya. Kemudian semakin terang. Kasihan juga loh yang orang-orang yang zaman masih buram itu loh. Mana mereka kasihan? Mereka jelas kok menantikan Mesias. Cuma Mesias itu seperti apa? Mereka yang menantikan saja loh Bro Erben. Mereka tidak tahu namanya aja tadi disangkakan mereka nggak tahu siapa itu loh. Namanya siapa? Berarti kamu nggak ngerti. Kemudian mereka juga tidak. Ini lihat ya, ini ya. PL itu menantikan Sang Mesias. Cara mereka menantikan Mesias itu, mereka selalu ada namanya kurban. Kurban ini untuk mereka menantikan pengharapan akan Mesias. Tapi PB itu penggenapan. Di sini tidak ada lagi kurban karena semua kurban itu sudah digenapi. Jadi umat PL ini selamat dengan menantikan Sang Mesias. Umat PB ini selamat menerima Sang Mesias yang menggenapi. Jadi jangan kamu bilang kasihan. Menantikan Sang Mesias ini, mereka udah selamat. Dan inilah yang sudah dibangkitkan oleh Yesus. Ini dibangkitkan Yesus juga, ini umat-umat PL yang menantikannya. Nah itu jadi dia, tadi
Oke, Mas Abdullah, sebentar. Sebelum Anda, tunggu sebentar. Saya nggak mau ini. Jadi ada kontradiksi di sini. Mana ada kontradiksi? Sebentar. Mas Abdullah, kalau Anda dijelaskan, tolong hargai penjelasan gitu. Dan Anda jangan pakai standar ganda. Kalau standar Anda saya pakai, kenapa Nabi Muhammad itu baru tahun 600 gitu? Kasihan dong yang sebelum-sebelumnya. Selesai Anda gitu. Saya akan menjawab ke sana loh sebenarnya. Loh, jadi enggak. ini hanya Loh, sama aja, bukan. Artinya Anda begging for question, artinya itu udah falasi ya gitu. Artinya Anda mau nanya ini mau jebak atau Anda mau berdiskusi atau mau nanya gitu. Dia mana ada niat mau berdiskusi sih. Oke, kalau emang Anda nggak niat jadi diskusi, jadi ya udah Anda mau ngomong apapun ya percuma juga gitu. Jadi Mas Abdullah saya tanya lagi. Saya gini loh, kenapa tadi saya katakan kontradiksi? Loh, kontradiksi dengan pemikiranmu. Teman-teman, aku kan kalau menghadapi Pak Abdullah ini itu harus yang sabar-sabar sekali. Kalau nggak 6 round 7 round diterangkan, nggak akan mengerti. Karena kenapa? Karena tidak mau mengerti. Iya. Berapa puluh kali ini kejadian. Mas Abdullah, saya coba netral ya. Saya coba netral Mas Abdullah gitu kan. Tadi jelas, ini buktinya dan ini rekam gitu kan. Tadi Bro Erben menjelaskan sangat jelas gitu. Tapi Anda mutilasi penjelasannya cuma sampai PL gitu. Terus Anda bilang kasihan, terus saya balikin ke Anda, terus Anda bilang saya punya jawaban terhadap itu. Nah berarti kan emang Anda artinya begging for question gitu loh. Kalau dalam logika Anda sengaja bertanya supaya Anda bisa menjelaskan gitu. Jadi sekarang Anda mau debat atau mau bertanya? Kalau mau debat silahkan. Enggak, ini Bro Justin bersedia untuk mendonggrade dirinya menghadapi Abdullah. Kita beri kesempatan. Ya silakan Bro Justin. Tadi kan saya belum jelaskan alasan saya kenapa saya mengatakan kontradiksi. Ya silakan tausiah kami dengarkan. Kenapa saya tadi mengatakan kontradiksi? Karena di jawaban sebelumnya itu disampaikan keselamatan itu adalah dengan hati nurani, gitu kan? Kemudian sekarang disampaikan keselamatan itu dengan menanti. Jadi ada yang mengatakan keselamatan dengan hati nurani. Bukan dengan hati nurani, tetapi setelah manusia jatuh. Pak Abdullah loh, dengerin saya ya. Setelah manusia jatuh dalam dosa, yang tadinya manusia bekerja dengan rohnya, akhirnya manusia harus bekerja dengan hati nuraninya. Tetapi apa yang terjadi? Hati nurani ternyata tidak membawa manusia kepada kebenaran yang sesungguhnya sejati ya. Tapi membawa manusia kepada kejahatan, keberdosaan dan sebagainya. Tapi jangan bahas itu dulu bro. Saya tertarik membahas Mesias, boleh nggak? Tadi kan kamu sempat menyinggung masalah nubuatan. Boleh nggak? Atau dari mana Bro Abdullah mau membahasnya? Silakan. Ya udah, Mesias saja bro. Pertanyaan saya kan tadi belum terjawab gitu loh. Apa tuh? Bagaimana dengan orang-orang sebelum Yesus yang dia sendiri belum meyakini Yesus itu sebagai Juru Selamat dan tidak meyakini Yesus itu mati untuk menebus dosa mereka gitu loh. Adam diselamatkan karena beriman kepada janji Allah. Janji Allah itu yang semakin hari semakin dinyatakan, semakin zaman semakin nyata. Pak Erben memberikan statement tentang wahyu progresif yang berkembang, yang semakin diperjelas. Jadi orang-orang sebelum Kristus ada di dunia itu diselamatkan karena imannya kepada Kristus yang akan datang, atau iman antisipatif. Kalau sekarang kami, Anda dan saya beriman kepada Kristus yang telah datang, iman yang partisipatif atau apa bahasanya saya lupa. Jadi Adam dan Hawa diselamatkan karena beriman kepada janji Allah. Nah, beriman ya, Kejadian 3 ayat 15 itu janji awal tentang keselamatan. Itu bro, makanya kitab suci kami sebut dengan kitab perjanjian, bukan kitab ketuhanan. Kalau ketuhanan sudah beres, anak kecil aja sudah tahu Allah itu esa. Bahkan nggak usah anak kecil, iblis kutu kupret pun tahu Allah itu esa gitu. Itu dia itu, kalau mengarah ke Allah yang esa itu akan ada pembahasannya tersendiri. Apakah benar gitu?
Betul, jangan bahas keselamatan. Saya apakah senang. benar gitu. Kita kembali lagi ke topik yang tadi, Bro Edo. Mungkin gini, Bro Edo, supaya gini ya, Abdullah, coba dulu kamu kumpulkan ayat-ayat di Quran yang mengatakan Allah itu tauhid. Nanti saya akan kumpulkan ayat-ayat di dalam Alkitab mengatakan Allah itu Esa. Mana lebih banyak? Katanya nanti kalau memang Allah itu Esa, kenapa ada Trinitas, itu loh yang jadi pertanyaan. Nah, itulah unikmu. Jadi gini, sekarang kamu carikan dulu ayat-ayat di Quran tentang Allah itu tauhid. Saya akan tunjukkan sama kamu ayat-ayat di Alkitab mengatakan Allah itu Esa. 1 jam cukup, Bro Erben. Saya nggak usah, tinggal klik kok, udah ada data aku di laptop. Enggak, bukan si itunya Abdullahnya, dikasih waktunya. Ya, kau terserah, berapa banyak lamanya? Seminggu atau sejam. Jadi di dalam Al-Quran juga banyak gitu loh. Ya udah, tunjukkan di mana. Saya bantu kau. Iya, saya bantu. Oke, saya bantu kamu. Adalah ketika kami konsisten dengan tanya apa, jawab apa, nanti nanya apa, dijawab sesuai nafsu sawat. Boleh nggak diwatok? Bukan. Tetapi di dalam konsep Esa itu kemudian berubah menjadi Trinitas, itu loh yang jadi pertanyaan saya gitu loh. Trinitas itu kan nitas tuh unitas tuh artinya kesatuan. Itu bahasa yang sama dengan tauhid itu. Unification. Jadi kamu, iya, kesatuan. Tauhid kan artinya kesatuan. Nitas itu di belakangnya itu kesatuan. Tri itu bicara 3 hal yang dinyatakan pada manusia. Allah Bapa, firman-Nya, dan Roh-Nya. Tetapi ketika Yesus lahir, Yesus itu menjadi pribadi yang berbeda gitu loh. Pribadi. Satu biji kayak ya, betul. Dalam 3 pribadi. Jadi bukan gini, 3 hipostasis. Masalahnya ya, situ. Yaitu masalah bagi yang belum tahu. Saya kasih tahu gini. Jadi hipostasis atau pribadi di dalam kejamakan diri Allah. Kalau di tempat kamu tuh sifat, bro, kami menyebutnya hipostase, realita konkret. Kalau di tempat kamu itu di ilmu tauhid, ilmu kalam itu ada namanya sifat ya. Kalau di tempat kami satu sifat. Ya, kalau di tempat kami itu namanya hipostasis atau realita konkret. Nah, ada 3 hipostasis yang diwahyukan kepada manusia dalam hal kehakikatan. Ya, kalau di tempat kamu kan ada 20 ya sifat. Nah, 3 hal itu adalah Allah, hipostasisnya Bapa, Firman, hipostasisnya Firman, dan Roh, hipostasisnya Roh Kudus. Nah, Yesus Kristus itu adalah hipostasis terpisah dari 3 hipostasis ini, hipostasis manusia. Tetapi di dalam kemanusiaan Yesus melekat hipostasis Firman itu. Nah, mengapa demikian? Karena itu sehubungan dengan janji Allah untuk keselamatan manusia, yaitu Allah yang menyelamatkan. Tetapi karena Allah menyelamatkan itu harus melalui kemanusiaan, karena yang diselamatkan manusia bukan kodok atau wedus. Yang diselamatkan manusia, maka dari itu hipostasis diri Allah ini, yaitu firman, menjelma dalam hipostasis manusia. Paham ya? Gitu. Hipostasis manusia Yesus dengan kamu dan saya sama. Yang membedakan adalah kemanusiaan dia tidak mengenal dosa dan dia taat sampai mati. Filipi 2 ayat 11, Ibrani 2, Ibrani 4. Tapi melalui diri hipostasis manusia Yesus ini, kami orang Kristen, umatnya, belajar apa artinya keselamatan. Ya. Nah, kalau firman itu jadi kodok, maka kami belajar melompat. Kencing, apa, enggak. Karena firman itu menjadi manusia, sehingga kami belajar, oh ini toh arti manusia sejati. Oh ini toh. Nah, bahayanya kalau firman itu jadi kodok, kita lompat-lompat semua sekarang. Tok, itu masuk ke air. Bang Edo, tadi kan disampaikan sebelum ke kodok gitu ya, kita kembali lagi ke tadi bahwasanya tadi kan Bang Edo mengatakan firman menjadi manusia gitu ya. Saya masih penasaran Bang Edo, bagaimana firman itu berubah jadi manusia, bisa diterangkan Kak? Bagaimana firman itu yang awalnya ada di dalam dirinya di dalam dirinya pencipta itu kemudian menjadi manusia itu gimana itu? Apakah
Tolong diterangkan saja lah bagaimana konsep Anda gitu. Firman menjadi manusia secara nafsi, secara hakiki tetap berada dalam diri Allah Bapa. Tetapi secara lafsinya, ya kalau Anda dalam literatur Islam mengatakan kalam lafsinya, yang bisa dilihat oleh manusia, itu adalah harus dalam rupa yang bisa dilihat manusia. Jadi firman itu secara metafisika tetap berada dalam diri Bapa, tetapi juga bisa berada dalam pribadi yang bisa dalam media yang bisa dikenal oleh manusia. Nah, kalau dalam umat Islam, untuk memahami keselamatan manusia harus belajar kepada wahyu Allah yaitu Quran, petunjuk ya supaya dapat hidayah, gitu kan? Kalau di dalam umat Kristen, supaya manusia bisa selamat harus melihat kepada pribadi Mesias ini. Jadi Mesias ini seperti kepala dan kami tubuhnya. Ayatnya ada. Jadi Mesias ini adalah jalan supaya kami bisa memahami, oh seperti ini selamat. Bukan selamat. Ya. Selamat nama orang. Pertanyaan saya tadi sebenarnya bukan ke situ arah pertanyaan saya. Jadi mungkin saya ulangi saja supaya bisa ditangkap. Oke, gini, sebentar Abdullah. Bagaimana itu? Sebentar, Abdullah. Itu loh pertanyaan saya. Sebentar, jawaban. Sebentar dulu. Iya, bentar. Dulu, jawaban, bentar dulu. Udah tahu. Bentar dulu, bukan bantu. Sebentar. Gini, dengar dulu. Sebentar. Yang kita bahas ini kan kebenaran teologis, bukan kebenaran biologis. Bro Edo tadi sudah menjelaskan, kebenaran teologis itu dipahami berdasarkan apa yang Allah nyatakan tentang dirinya. Apa yang kita imani tentang diri Allah, itu namanya kebenaran teologis. Kalau kebenaran biologis tidak bisa kita jelaskan. Sama seperti nanti Nabi Muhammad bagaimana naik burak ke langit ke-7. Kok nggak copok bulu-bulunya semua, kan gitu nanti saya. Jadi gini, kamu kadang jangan memaksakan kebenaran teologis harus jelaskan secara biologis. Sekarang coba kau jelaskan dulu bagaimana Muhammad naik ke langit ke-7 pakai burung burak. Jelaskan dulu. Jelaskan. Bagaimana itu kau jelaskan secara bukan supaya kau jadi gini. Coba jelaskan dulu bagaimana Muhammad naik burung burak itu bisa sampai dong sama. Coba gimana caranya itu? Burung burak itu kayak gimana terbang itu lewat atmosfer, nggak ada hampa udara. Bisa nggak kau jelaskan itu secara biologis? Bisa dipotong dulu biar. Bukan, supaya nalar berpikirmu itu jelas itu. Ini kebiasaan kamu tuh kalau diskusi dipotong aja. Gini loh Mas Abdullah, supaya Anda nggak standar ganda ya. Jadi kalau Anda standar ganda itu kayak banci gitu loh, Anda mau menang sendiri. Nah, Bro Erben tadi bantu Anda supaya Anda adil. Coba jelaskan bagaimana hakikat Nabi Muhammad itu bisa naik burqa secara empirik, secara saintik. Kan itu yang Anda minta penjelasan dari kami kan, bahwa bagaimana Tuhan itu bisa menjadi manusia secara empirik atau gimana? Apa-apa, biarin aja, biarkan dia. Itu aja lah yang jelasin. Jadi pertanyaan saya tadi. Saya mau nanya, saya coba untuk moderasi Anda. Apakah yang Anda tanya itu adalah bagaimana Yesus bisa menjadi manusia secara empiris? Ya atau tidak? Bukan empiris. Gini loh, pertanyaan saya gini loh, bagaimana firman itu bisa menjadi manusia, gimana gitu loh. Bisa dijelasin gak gitu loh. Gak harus biologi, gak harus empirik, tapi tolong dijelaskan saja. Kan sudah. Apakah tadi dengan ketika di kejadian 1 ayat 3 itu loh. Tahu kan kejadian 1 ayat 3. Ya silakan Bro Edo lebih diperjelas mungkin. Ya terang terjadi. Apakah prosesnya seperti itu atau bagaimana? Belum orang buta. Makanya jangan dipotong dulu, jangan gitu teman-teman. Jangan gitu, biarin. Jadi gini teman-teman. Saya ingat ya waktu saya diskusi Pak Erben dengan Pak Munir, Pak Sumarlin, Pak Tantan bahkan. Kita ini sebenarnya mirroring ya. Semakin kita menjelaskan sering banyak,
Dan kita harus memaksa diri kita dengan variasi jawaban, substansinya sama. Itu sebenarnya manfaat buat kita kekristenan, karena itu menunjukkan betapa dalamnya pewahyuan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi seperti Pak Abdullah ini, sejauh dia inline dengan apa yang tadi kita jelaskan, saya pikir nggak masalah dia menyangkal. Itu artinya menuntut kita agar kita lebih detail lagi, nggak apa-apa sih. Silakan Pak Abdullah. Anda ingin bahas Yohanes 1 ayat 14 menjadi. Ya itu dia loh. Tadi kan disampaikan gitu kan. Bahwasanya kan tadi ada firman itu ada membawa terminologi di Islam gitu, ada nafsi gitu kan. Nafsinya itu menjadi Yesus, kemudian nafsinya itu tetap di dalam diri Tuhan gitu loh. Nah, yang saya ingin tanyakan yang nafsinya itu loh. Bagaimana yang firman yang nafsi itu menjadi Yesus, apakah prosesnya seperti dengan Kejadian 1 ayat 3 atau mungkin proses yang lain gitu loh. Itu loh yang saya tanyakan, nggak perlu dijelaskan secara biologis gitu loh. Ya, saya nggak menjelaskan secara biologis. Jadi gini Pak, tadi benar ya, Anda meng-highlight kata-kata saya, tapi Anda salah memahami gini. Betul, tadi statement saya adalah kalam nafsi itu tetap di dalam diri Bapa, tetapi secara metafisika nafsi itu juga bisa dinyatakan dalam nafsi. Jadi nafsi tidak pernah meninggalkan nafsinya. Nafsi tidak pernah meninggalkan sang pemilik nafsi itu, yaitu Allah Bapa. Misalnya begini, maaf ya, saya paralelkan. Jika Quran itu melalui nafsinya, di dalamnya ada kandungan nafsinya, artinya kandungan itu tetap ada. Nah, baik di dalam diri Allah, dalam sifat kalamnya, maupun di dalam Quran itu. Dengan membaca Quran, Anda memahami apa maksud dari Allah. Demikian juga kami, ya, memahami maksud dari Allah Bapa melalui diri Yesus Kristus. Kemanusiaan Yesus adalah kalam nafsi itu. Tetapi hakikat kekristusannya yang adalah janji Allah itu, disitulah kami memahami nafsi, tujuan dan janji Allah. Di dalam diri Yesus mengandung janji itu. Janji itu apa? Allah yang menyelamatkan. Yehoshua. Nah, Mesias itu. Nanti kita akan paparkan mengenai misi di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Misi Allah menyelamatkan manusia. Kami akan kekristenan dengan sangat baik bisa menjelaskan itu, bro. Jadi ingat ya, kalam nafsinya tetap ada di Allah Bapa. Ketika kalam nafsi itu dinyatakan, yaitu kemanusiaannya, kalam nafsi itu juga dibawa oleh kemanusiaan ini. Itu, bro. Terima kasih ya sudah dicoba dijelaskan, tetapi saya masih belum mendapat jawaban atas pertanyaan saya tadi gitu loh. Pertanyaan saya mungkin saya ulangi lagi. Tadi kan sebentar. Kamu bilang belum mendapat jawaban. Berarti kamu sudah punya jawaban. Apa jawabannya? Bukan, maksud saya bukan. Coba. Kalau kamu katakan belum terjawab, berarti kamu sudah punya jawaban. Saya seorang guru, kalau saya kata bentar. Kalau saya seorang guru, dengar dulu. Saya seorang guru, kalau saya kasih soal sama anak-anak, saya katakan jawabanmu salah, maka saya harus tunjukkan jawaban yang benar. Kalau saya katakan jawabanmu salah, tapi saya tidak bisa memberikan jawaban yang benar, saya guru yang bodoh. Semua orang tadi dengar saya nggak mengatakan salah loh. Jawabanmu nggak ada, belum dapat. Mungkin yang tidak sesuai dengan arah berpikirnya, Pak. Heran aku. Jadi gini, kalau kamu mengatakan orang belum menjawab, berarti kamu harus memperbaiki jawaban. Ini bukan memotong, mengarahkanmu supaya kamu bisa berpikir, berdialog yang bagus. Sekarang jawaban yang harusnya gimana dari Bro Edo itu? Jadi gini, Ben. Jadi pertanyaan saya tadi, makanya saya ulangi lagi supaya mungkin tadi pertanyaan saya kurang jelas gitu loh. Enggak. Ya kurang jelas tuh. Jelas lagi. Ya ulangilah. Boleh saya perjelas lagi enggak? Boleh. Nah, jadi gini loh. Pertanyaan tadi kan begini. Tadi kan sudah disampaikan bahwa kalam nafsi itu kan secara metafisikal saya agak istilah-istilahnya agak tinggi ya Bro Edo ini. Jadi
Mungkin saya salah mengutip gitu tadi. Secara metafisika itu kan dinyatakan apa namanya ke dalam diri Yesus ya kalau nggak salah ya. Nah, pertanyaan saya gini loh. Nah, bagaimana itu loh yang kalam lafzi itu bagaimana dia menjadi Yesus? Apakah makanya saya kembalikan lagi ke Kejadian 1 ayat 3, apakah sama dengan itu atau berbeda atau kan saya udah jawab kalau berbedanya itu bagaimana gitu loh. Iya, saya kan tadi bilang jadi gini ya. Kejadian 1 itu Allah menggunakan firman-Nya, berfirman untuk menciptakan sesuatu. Ya. Jadi yang kamu lihat di dalam Kejadian 1 itu firman bekerja, Allah bekerja untuk menciptakan segala sesuatu. Ya. Ini nggak ada hubungannya dengan itu. Ketika firman itu menjadi manusia, bukan firman menciptakan manusia, tidak. Tetapi firman hadir di tengah-tengah manusia, hadir ya, saya ulangi lagi, hadir di tengah-tengah manusia dalam wujud yang bisa dilihat manusia dan dipahami. Saya bisa kasih dalilnya, mau? Bentar ya. Ya makasih saya diingatkan itu ya, karena saya juga sekarang suka. Saya buka di 1 Yohanes 1 ayat 1, Pak. Ya. Oke, saya share. Nah, ini 1 Yohanes 1. Nah, apa yang telah ada sejak semula, yang maksudnya itu janji Allah, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami itu ya, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepadamu. Penulisnya sama ya, firman hidup itu maksudnya apa? Ini Yohanes 1 ayat 14. Nah, firman itu telah menjadi manusia. Ya, dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya. Nah, menjadi itu tujuannya bukan terus meninggalkan Allah Bapa, tidak, tetapi untuk menyatakannya, menyatakan Allah Bapa. Ya, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang di pangkuan Bapa, dia yang menyatakan, yang maksudnya adalah firman yang tunggal itu, maka disebut anak tunggal. Karena Allah itu tunggal, maka firman-Nya tunggal. Nah, jadi firman itu di dalam diri Allah disebut sebagai anak, gitu. Seolah-olah seperti dikandung oleh Allah. Paham? Nah, saya juga ingin share ke Anda, ini buku yang saya rekomendasikan untuk Anda. Saya bisa kirim ke Anda gratis ya. Saya bisa kasih Misi di dalam Perjanjian Lama. Karya dari Walter C. Kaiser Junior ya. Di sini dijelaskan nih, orang Kristen membaca kitab suci tanah itu Perjanjian Lama itu seperti apa. Nah, ini di sini ada persiapan Allah untuk misi di Kejadian 1. Nah, di sini bicara kejadian Allah, Perjanjian Allah. Terus bicara bagaimana tadi Pak Erben menyampaikan progresif, berprogres. Mengapa semakin terang janji Allah? Karena manusia suka lupa Allah punya janji. Namanya juga manusia kurang ajar. Ya, karena daging, hawa nafsu daging dan jiwanya dikuasai oleh iblis sehingga makin tertutup. Ya, buktinya di zaman Nuh ya, manusia dibungkus-bungkuskan. Nah, rencana Allah ini dinyatakan terus pada zaman-zaman Bapak leluhur juga, zaman Musa. Nah, ini tentang kemesiasan. Nah, lalu bicara Mesias itu ternyata dinyatakan melalui satu pribadi, janjinya kepada Abraham. Kemudian melalui satu bangsa, satu keluarga. Abraham punya anak, Ishak dan Yakub. Dari keluarga ini muncul satu bangsa. Dari satu bangsa ini muncul satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Dari satu pribadi ini muncul satu keluarga lagi, yaitu para rasul. Dari para rasul ini muncul lagi suatu bangsa yang besar yang disebut dengan gereja. Jadi seperti itu historisnya. Tapi saya nggak mau terlalu jauh melangkah kepada masalah Mesias. Itu akan menjadi pembahasan yang menarik. Nah, dalam Islam memang tidak ada teologi tentang Mesias. Nah, kembali ke masalah tadi, berbeda ketika firman, ya saya akan buka lagi di
kitab ya, di Ibrani berapa sih, 1 ayat 3 ya. Nah ini ya, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini, ya maksudnya zaman kegenapan, telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai berhak. Ya, ini ada kata kunci perantaraan anaknya. Siapa anaknya itu? Kita buka di 1 Timotius 2 ayat 5. Nah, karena Allah itu esa dan esa pula dia menjadi pengantar antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Manusia Kristus Yesusnya di belakang. Ini ada penegasan. Manusia ini merujuk kepada penggenapan dari Daniel 7 ayat 13. Anak manusia. Kristus adalah gelar untuk 3 jabatan itu. Nah, jadi kembali ke masalah tadi, yang di Yohanes 1 itu merujuk kepada janji tentang Mesias, bukan sedang bicara tentang penciptaan, Allah menciptakan melalui firman-Nya, tidak. Yohanes 1 ini penggenapan tentang Mesias itu. Nah, mengapa harus firman langsung yang muncul dalam rupa manusia? Mengapa? Itu nanti ada hubungannya dengan apa, bro? Dengan Mesias itu lagi, kembali kepada Mesias. Mesias itu harus manusia yang tidak berdosa. Manusia tidak berdosa, yang benar-benar tidak berdosa. Jauh dari kejahatan moral. Ibrani 2 ayat 15 kalau tidak salah. Ibrani 4. Nah ini, sebab imam besar yang kita punya, nah, Mesias itu adalah imam, salah satu jabatannya. Bukanlah imam besar yang tidak dapat merasakan turut kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Jadi itu saja, bro. Mungkin saya masih belum jelas di bagian mana yang harus dijelaskan lagi. Masih adakah Anda, bro? Masih ada ya. Penjelasannya cukup panjang lebar ya. Walaupun nggak jelas ya, nggak apa-apa. Bukan nggak jelas. Artinya jawabannya jelas, tetapi belum belum menjawab pertanyaan saya gitu loh. Ya, sorry, Abdullah, sorry. Pertanyaan saya kan tadi begini loh, bro. Sorry gini, Mas Abdullah. Ini kan supaya diskusinya enak, jangan klaim sembarangan belum menjawab gitu loh. Anda harus menghargai orang yang sudah menjawab gitu loh. Jadi Anda arguing in the cycle gitu. Anda ngulang-ngulang argumen yang sama, tapi Anda kayaknya memang nggak ada niat diskusi ya. Bukan, dia bilang orang belum menjawab, tapi dia nggak punya jawaban. Gimana sih? Ya, Mas Abdullah gini. Saya positif aja, Pak Moderator. Maksudnya saya potong. Maksudnya gini. Saya positif saja. Ya, pertanyaan berulang dari Pak Abdullah ini mungkin itu bermanfaat bagi teman-teman YouTube yang baru join gitu kan. Mungkin tadi belum, jadi saya jawab lagi nggak apa-apa. Ya, memang saya merasa menginvestasi waktu untuk mengulang-ulang jawaban itu apa-apalah. Ya, mau gimana lagi? Ya, soalnya ini udah 2 kali Saudara Abdullah bilang pertanyaannya belum terjawab gitu. Apakah Mas Abdullah nggak bisa bertanya atau gimana nih? Bukan, harus Pak, gini. Harus 6-7 round lagi baru bisa ngerti. Ini teman-teman, gini. Kita harus tahu ini ada perbedaan kutub ya. Islam hadir memang mengusung monoteistik. Sebenarnya itu bukan untuk kekristenan. Monoteisme. Nah, tetapi kekristenan itu sudah final masalah monoteisme. Makanya Yesus bersyahadat gitu ya, bahasa Islamnya. Kekristenan itu bukan sedang menjelaskan keesaan Allah, tapi sedang menjelaskan tentang keselamatan. Jadi ada perbedaan memang. Sedangkan di Islam menurut hemat saya tidak terlalu ditekankan aspek soteriologi, memang hadir sebagai agama untuk menunjukkan monoteisme. Nah, mungkin yang Pak Abdullah maksudkan adalah belum menjawab, belum sesuai kerangka Islam, itu wajar teman-teman. Wajar, itu memang harus kita terima sebagai gap. Ada gap ini. Tapi harus dipaksakan diskusi ya. Lalu bagaimana?
akan ada tadi argumen yang berputar-putar apa terus gitu, nggak, ya bagaimana lagi gitu. Kita harus terima itu sebagai fakta yang untuk didiskusikan gitu loh. Tetapi saya pernah mengalami hal ini ketika dengan seorang ustadz diskusi ya. Akhirnya mereka memahami, oh ternyata begini. Oh, kacamata kekristenan itu pewahyuannya bicara keselamatan. Karena tentang Allah, siapa Allah yang esa itu sudah dogma dasar. Tidak perlu diajar-ajari pun sudah tahu. Tetapi kebagaimanaan Allah ini yang dinyatakan dalam lingkup keselamatan. Nah, ini yang teman-teman muslim tidak pahami di sini. Jadi wajar saja Pak Abdullah mengatakan tidak sesuai dengan yang diharapkan, kira seperti itu. Ya wajar karena kerangkanya beda. Gitu. Oke, Mas Abdullah, bisa nggak Anda jelaskan sebenarnya jawaban model apa sih yang bisa Anda terima sebagai jawaban? Jadi gini, tadi kan saya tadi memberikan contoh tadi itu di Kejadian 1 ayat 3, kemudian Bro itu kan tadi mengatakan ya tidak seperti itu. Nah kalau tidak seperti itu ya maksud saya kalau enggak seperti itu terus bagaimana? Nah itu bagaimana itu yang belum terjawab. Kejadian 1 ayat 3 kan bukan bicara keselamatan. Kejadian 1 ayat 3 itu bicara dasar, salah satu dasar yaitu dogma tentang adanya Allah. Jadi Kejadian 1 itu bukan bicara tentang keselamatan. Itu bicara tentang adanya Allah. Karena di sini mungkin ini bro Kejadian 1 ayat 3 bentar. Kata firman ada Allah kemudian jadilah gitu kan. Jadilah terang gitu kan. Ini. Nah, ini ayat pertama di dalam kitab suci kekristenan, Kejadian, pada mulanya Allah. Ini sudah dogma. Musa memang sedang tidak pada posisi membangun dogma, tidak. Musa ini kan sedang mengajar bangsa Israel. Musa mulai menuliskan suatu kitab yang sudah diwarisi sejak zaman Adam, maksudnya ajarannya, ditulis lagi oleh Musa. Musa ini orang yang masih mempertahankan ajaran dari Adam. Adam menceritakan anaknya, nah anakku, nanti kamu harus ingat pada mulanya itu Allah menciptakan langit, diturunkan cerita itu sampai Nuh, sampai Abraham, sampai Musa. Musa menuliskan, nah anak bangsa Israel, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk. Nah ini ditulis oleh Musa. Jadi Kejadian 1 ini bicara tentang dogma atau keyakinan, bukan ajaran lagi, bro. Ini keyakinan yang diwariskan, mutlak, tidak bisa ditawar-tawar. Bahwa apa? Bahwa Allah itu ada, Allah itu menciptakan. Tapi kalau kamu bicara tentang Yesus Kristus, Kejadian 3 ayat 15. Nih, nah ketika manusia jatuh dalam dosa, muncullah rencana keselamatan Allah. Keharusan Allah menyelamatkan. Makanya tidak bisa diparalelkan Kejadian 1 untuk menjelaskan rencana keselamatan, tidak. Kejadian 1 itu bicara tentang rencana penciptaan, tujuan penciptaan. Kejadian 3 bicara tentang rencana Allah yang dirusak oleh iblis, tetapi tidak rusak sepenuhnya, dipulihkan. Nah, kerangka ini teman-teman muslim harus tahu, karena beda dengan muslim. Sejak awal manusia diciptakan untuk berdosa, ya beda kalau di tempat kami kan enggak gitu. Kalau di sini yang Yesusnya di mana, bro? Di sini nih ayat 15 ini saya tidak melihatnya gitu loh. Nah ini saya lempar ke teman-teman apologet yang mau menjelaskan daripada saya memborong pembicaraan. Pertanyaan dari Pak Abdullah ini yang saya tunggu-tunggu dari zaman bahla. Silakan, Anda menanyakan ini di mana Kejadian 3:15 ini bicara tentang Mesias yang dijanjikan. Silakan teman-teman apologet. Karena gini, sebelum ditanggapan yang lain, saya tanggapin dulu. Karena gini loh, walaupun tadi ya menurut saya belum terjawab bagaimana kalau memang nggak seperti di Kejadian 1 ayat 3, terus bagaimana itu belum terjawab, tetapi Anda kan mengarahkan ke sini. Nah, saya ingin menanyakan bagaimana Kejadian 3 ayat 15 ini menjawab pertanyaan saya tadi itu loh, bagaimana firman itu berubah menjadi
firman itu menjadi Yesus, itu loh yang pertanyaan saya. Bagaimananya itu? Apakah ayat ini menjawab atau bagaimana, ya silakan dijelaskan yang lain, mungkin yang lain bisa. Ya, Mungkin boleh, Bro silakan, Erben atau Bro teman-teman. Charlie silakan. Bro Erben monitor. Oh, Charlie dulu, kok Charlie nggak apa-apa. Aku lagi ada kerjakan sesuatu untuk ini. Oke, Bro Charlie boleh. Aku lagi di kamar, nggak bisa bicara banyak. Bro Edo lanjut dulu bentar. Aku lagi mau bikin PowerPoint untuk menjelaskan, nanti saya tambahkan. Siapa Erben? Mungkin yang lain. Jadi gini. Nah, Kejadian 3 ayat 15 itu bicara tentang kejadian tentang rencana Allah yang diganggu. Ya, saya tidak menggunakan kata dirusak, karena tidak ada yang bisa merusak rencana Allah. Diganggu oleh iblis, ya. Manusia jatuh dalam dosa, tetapi ketika itu iblis sudah merasa menang, Pak Abdullah. Tetapi lihat, wah, disidang oleh Allah. Hei iblis, kutu kepret, kemari kamu. Kan? Hei manusia yang nakal, kemari kamu. Ini disidang nih, Allah berbicara. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Wah, si iblisnya ngejimprak. Saya sudah menang. Bagaimana mungkin ada perang, ada permusuhan? Oh, ternyata Allah yang berbicara. Aduh, kalau Allah yang berbicara ya sudah pasti benar ini. Berarti kemenanganku gagal. Iblis dalam hati seperti itu. Karena ada permusuhan. Nah, lalu dilanjutkan oleh Allah. Ya, antara keturunanmu dan keturunannya. Nah, keturunannya, maksudnya keturunannya Adam dan Hawa akan meremukkan kepalamu. Wah, si iblis kaget. Kalau kepalaku mati, kepalaku remuk, mati dong aku. Kan begitu. Ya, misalnya kepalanya Pak Abdullah atau kepala saya remuk, kan pasti mati. Tidak ada mau orang berjalan tanpa kepala. Lalu Allah juga menegaskan, dan engkau ular akan meremukkan tumitnya. Nah, ini bahasa kiasan, bahasa alegoris, mengandung makna tersembunyi. Ini bicara tentang keturunan dari Adam dan Hawa ini, yang adalah Mesias, juga akan dilawan oleh iblis, diremukkan tumitnya. Nah, kalau Pak Abdullah dan saya tumitnya remuk, masih bisa hidup nggak? Masih dong. Tapi tidak mati. Nah, inilah bicara tentang Mesias. Lalu, Adam dan Hawa beriman kepada janji ini. Adam dan Hawa menunggu. Wah, nanti anakku lahir akan meremukkan kepala ular. Si Adam bicara ke Hawa, Bu, istriku sayang, nanti iblis ini akan diremukkan kepalanya. Kita harus punya anak. Oke, Pak. Anak yang ditunggu lahir Kain. Tapi boro-boro Kain dan Habel meremukkan kepala ular, malah Kain membunuh Habel. Adam dan Hawa bertanya-tanya, lalu siapa keturunan yang akan meremukkan kepala iblis? Malah anak kita jadi pengikut iblis. Lalu lahirlah anak yang ketiga. Belum juga. Kejahatan manusia bertambah-tambah sampai Adam mati, keturunan yang dijanjikan itu belum muncul karena manusia bertambah jahat. Iblis bertambah besar, kira seperti itu. Tetapi Adam tetap beriman kepada janji Allah itu dan Adam diselamatkan. Nah, lalu ribuan tahun kemudian janji itu dinyatakan juga kepada Nuh. Ya, nggak apa-apa, saya juga ngantuk ini. Janji itu juga dinyatakan kepada Abraham. Sampai akhirnya janji itu dinyatakan kepada bangsa Israel, kepada Daud, dan akhirnya keturunan Daud itu lahir, yaitu Yesus Kristus. Gitu, bro. Ini kok aku jadi kayak cerita sekolah minggu ya? Bentar, aku tambahin ya. Masih ada dia. Nah, ini dia. Aku dikerjakan sedikit ini demi si Abdullah ini. Perhatikan ya, bro ya. Jadi ini kata kunci yang penting harus kamu tahu supaya bisa memahami. Jadi memahami beda kata firman dengan kata berfirman. Oke. Firman itu kata benda. Sedangkan berfirman itu kata kerja. Firman itu diartikan ini pikiran, ilmu, pengetahuan Allah yang hakikatnya sama dengan Allah, kekal ada di dalam diri Allah. Sedangkan berfirman
Allah memiliki firman, olehnya Allah menciptakan dengan cara berfirman. Konteksnya ayat ini di Yohanes 1 ayat 14, konteksnya ayat ini di dalam Kejadian 1 ayat 3. Jadi di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14, firman itu menjadi manusia. Ini yang disebut dengan inkarnasi. Artinya firman hadir bukan dalam bentuk kata-kata, bukan hadir dalam bentuk lagi teofani, bukan hadir dalam bentuk perintah kepada Nabi, tetapi firman itu mengambil rupa manusia. Pikiran Allah, ilmu Allah, pengetahuan Allah itu, hikmat Allah yang hakikatnya di dalam Allah. Jadi memang saudara muslim ini seringkali tidak bisa dipahami. Ini persoalannya di sini. Kamu pikir bahwa berfirman sama dengan firman. Jadi di sini letaknya. Kamu pahami dulu apa bedanya firman dengan berfirman. Berfirman itu artinya Allah mengeluarkan hikmatnya dalam bentuk kata-kata untuk menciptakan segala sesuatu. Tetapi kalau firman menjadi manusia artinya bahwa Allah menyatakan kehadirannya dalam rupa manusia, di mana firman itu sendirilah yang mengambil rupa manusia di dalam rahim perawan Maria. Jadi pahami dulu arti firman dengan berfirman. Ya, saya pikir ini sudah jelas. Kalau orang Kristen udah pasti ngerti ini. Atau mungkin ada yang mau menegaskan. Ini Bro Edwin, sebelum saya tanggapin yang ini, saya tanggapin dulu Bro Edo ya. Jadi gini ya. Jadi Bro Edo menyampaikan tentang Kejadian 3 ayat 15 gitu ya. Nah kalau saya tangkap di situ ya, yang dimaksud dengan yang diremukkan itu kan, kalau menurut Bro Edo itu kan iblis gitu ya. Tetapi saya coba membaca dari dari ayat 1 membaca ceritanya, kemudian saya sampai di ayat 15, di ayat 14 gitu loh. Kejadian 3 ayat 14. Di situ disampaikan bahwasanya saya coba buka dulu ya di Kejadian 3. Apa bisa dibukakan enggak ya? Bisa. Apa sih yang ngebuat kamu? Silakan bro, mau bicara ini hewan melata. Nah itu dia. Jadi di sini kan disebutkan bahwa jadi Tuhan Allah itu kan berfirman kepada ular gitu kan. Jadi yang dibicarakan itu adalah ular gitu. Karena kalau kita lihat di bawahnya disampaikan bahwa dengan perutmu lah engkau akan mencalar gitu loh. Jadi ini semacam kutukan kepada ular. Jadi yang dimaksud di situ ya, kalau Tuhan, saya tangkap gitu ya, secara ini jadinya adalah ular gitu loh, bukan iblis. Nah ini gitu. Mengapa menggunakan simbolisasi ular? Mungkin nanti teman-teman bisa tambahkan ya. Jadi gini Pak Abdullah, ular itu pertama dia lidahnya bercabang, artinya berdusta. Makanya disebut iblis itu pendusta ya. Kedua, ular ini punya sifat membunuh. Makanya iblis sejak awal dikatakan yang sejak mula memang ingin membunuh. Yang ketiga, ular ini makanannya debu tanah. Debu ini maksudnya adalah manusia. Jadi ini simbolisasi terhadap sifat-sifat iblis. Bukan artinya ular, salah apa ular? Kalau ada ular jinak juga saya pelihara kok. Malah di kampung saya di Tondano dimakan malah. Ular itu juga penglihatannya nggak bagus bro sama pendengarannya. Makanya dia menjulurkan lidahnya untuk mendeteksi itu sebenarnya. Simbolisasi ini kan Nabi Musa sedang tidak bicara ini pelajaran peternak bro. Ya mungkin yang lain mau tambahkan silakan. Iya, udah pas itu bro. Nah kemudian saya menanggapi tadi keterangannya Erven gitu ya. Nah Erven, ketika tadi dikatakan firman itu adalah kata benda, kemudian ada di dalam diri Tuhan, berarti ada benda lain yang ada di dalam diri Tuhan gitu ya. Kemudian kalau sebentar sebelum jauh sebentar kamu mengerti nggak arti kata benda? Mengerti nggak arti kata benda? Ya benda itu barang lah, sekedar. Bukan kata benda dengan benda beda.
Iya, kata benda itu menunjukkan ke bendanya loh, RP. Bukan. Kalau disebut kata benda. Kata benda itu jenis kata. Bukan. Benda dengan kata benda itu beda. Kalau benda ada sesuatu wujud. Tapi kalau kata benda itu menunjukkan bahwa dia memiliki eksistensi, memiliki keberadaan. Apakah keberadaannya dalam bentuk sebuah wujud atau dalam bentuk hikmat atau bentuk perkataan atau apapun itu gitu, bro. Jadi kalau kata benda itu jenis kata yang merujuk kepada benda gitu loh. Ketika kita mengatakan kata benda itu pasti dia merujuk kepada suatu benda. Jadi ketika Anda mengatakan firman itu adalah kata benda, pada firman itu adalah benda gitu. Contoh, pikir, otak. Apa? Pikiran. Pikiran itu apa? Itu kata benda. Berpikir baru namanya kata kerja. Apakah pikiran itu ada wujudnya? Coba, kamu punya pikiran nggak? Pikiran itu apakah suatu kata benda? Ya iyalah. Berarti kamu gini. Pikiran, kamu punya pikiran nggak? Ya punya tentunya. Nah, itu coba benda pikiranmu kayak gimana wujudnya? Ya, coba jelaskan dulu, pikiranmu kayak gimana wujudnya pikiranmu? Pikiran itu adalah benda yang abstrak gitu loh. Iya sudah, firman itu juga seperti itu, benda yang abstrak. Iya, kenapa bos? Coba bisa bantu share screen nggak? Bahas tentang ular dong. Itu ular hebat sekali itu, bisa masuk ke surga. Bukan, biar aja kita ikuti dia. Enggak, sebentar. Ketika ada tadi mengatakan bahwasanya saya lupa. Tadi kan disampaikan bahwasanya jangan dibiarin dia buat standar ganda, itu di-share aja dulu. Itu ya. Iya, jadi kata benda. Saya jadi lupa tadi mau ngomong apa gitu. Iya itu bro, jadi kamu belajar dulu apa sih bedanya kata benda dengan kata kerja. Oh gini, aduh saya sudah jadi ingat loh. Gini loh, pertanyaan saya gini. Injil itu yang mengatakan firman menjadi manusia itu kan perkataannya Yohanes gitu ya. Enggak, itu bukan perkataan Yohanes, itu bukan perkataan Yohanes. Stop. Mas Abdullah, Anda jangan loncat-loncat. Stop. Anda jangan loncat-loncat. Saya kepada Erbet. Iya, jangan loncat-loncat. Tadi yang tadi udah selesai belum? Itu mengatakan dia adalah firman. Apakah dia adalah firman yang menjadi manusia yang langsung Yesus yang berkata gitu? Apakah ada? Sekarang kau tuntaskan dulu. Udah mengerti nggak beda firman dengan berfirman itu dulu? Itu sudah jelas. Kalau firman itu kan berfirman itu kan kata kerja, itu sudah dipahami itu. Contoh ya. Pertanyaan saya adalah, bentar. Contoh, kamu punya pikiran. Pikiranmu kamu keluarkan, maka kamu berpikir. Udah? Jadi itu dulu. Jadi bagaimana Yesus itu bedanya kejadian 1 ayat 3 itu berfirman kata kerja. Sedangkan Yohanes 1 ayat 14 itu kata benda. Oke? Itu. Pertanyaan yang berikut. Seluruh Alkitab itu ilham dari Roh Kudus kepada para penulis. Jadi itu bukan perkataan para penulis lepas dari ilham Tuhan. Mengerti ilham? Mengerti nggak kamu ilham atau inspirasi? Tetapi di dalam Injil itu ada juga yang langsung mengutip perkataan Yesus gitu loh. Kalau di dalam semua itu dengarkan sebentar. Tidak mengutip gitu loh. Iya, kutipan. Dengar, udah. Semua yang tertulis di dalam Alkitab itu bukan dikte dari Yesus. Tetapi itu adalah ilham dari Roh Kudus kepada para murid untuk menjelaskan, menerangkan siapa Yesus, apa yang diajarkan Yesus, apa yang diteladankan Yesus, apa yang diperbuat Yesus,
apa yang dijanjikan Yesus, itu yang dituliskan mereka. Tentu ketika mereka menjelaskan tentang Yesus, maka mereka menjelaskan dalam pimpinan Roh Kudus, di mana di dalamnya itu berasal dari pengalaman hidup mereka juga bersama Yesus. Baik juga mereka mencari informasi tentang Yesus. Contoh, bagaimana para murid itu menulis tentang kelahiran Yesus? Ya dari Maria ibunya yang hidup bersama mereka, ditanyain. Tidak semua itu perkataan Yesus. Apa Yesus ngomong? Yohanes, apa Lukas, atau kepada Matius. Matius, aku lahir dulu gini loh. Mamaku didatangi. Enggak. Orang Injil itu ditulis setelah Yesus terangkat ke surga. Kitab Injil itu ditulis setelah Yesus naik ke surga. Itu harus kamu pahami. Nanti kalau kita pakai pertanyaan itu kepada Quranmu, kapan Allahmu berbicara langsung kepada Muhammad kok kau yakin itu wahyu dari Allah? Tak ada satu ayat pun di Quran yang langsung dari Allah kepada Muhammad. Tidak ada. Semua melalui Jibril. Kalau memang itu hanya sekedar argumen, kita terimalah, anggaplah itu yang di ayat Yohanes 1. Bukan, jangan bilang sekedar argumen. Ya, Kamu jangan kayak gitu. Terimalah itu. Saya terima. Itu bukan sekedar argumen. Itu kebenaran iman Kristen. Oke, itu kan kebenaran bagi Anda. Bagi ya, iyalah. Argumen Anda gitu kan. Oke, saya tidak akan memprotes itu. Nah, pertanyaan saya kan tadi, apakah ada kutipan langsung dari perkataan Yesus yang menyatakan dirinya adalah firman yang menjadi manusia gitu loh? Iya, saya juga bertanya-tanya dulu, Yesus pernah ngomong nggak? Dengarkan dulu saya. Sampai dulu dengar dulu. Aku pernah kan menjadi orang ateis. Pernah. Jadi dulu aku mau pelajari Islam. Rupanya di Islam pun gak ada yang disempurnakan dari ajaran Yesus. Jadi setelah aku gak temukan ajaran Yesus di dalam Islam, maka saya katakan, sebelum kau bertanya hal itu kepada Kristen, harusnya kau tanya dulu Quran. Kenapa Allahmu, kitabmu yang sempurna, gak pernah meluruskan hal itu? Seharusnya dibilang, Yesus itu bukan firman. Yesus itu bukan firman, harus dijelaskan itu. Jadi aku heran juga lihat kau. Aku heran lihat kalian. Pertanyaan saya kan sederhana loh Bro Irfan. Jadi gini loh. Oke. Ada kutipan langsung dari Yesus. Enggak ada Yesus ngomong akulah firman, enggak ada. Oke. Ya, sekira sudah terjawab, ya udah itu. Ya sudah, enggak apa-apa. Tapi sekarang saya jelaskan. Yesus ngomong aku awal dan akhir. Bagaimana mungkin Yesus mengatakan aku Alfa dan Omega? Yaitu menegaskan dia firman. Kenapa? Karena manusia Yesus itu tentu dari rahim Maria. Tapi kok dia berkata aku Alfa dan Omega? Karena dia adalah firman. Yesus juga ngomong, aku datang dan keluar dari Bapa. Nah, lantas, oke. Jadi lantas untuk apa lagi Yesus mengatakan aku datang keluar dari Bapa? Memang dia nggak mengatakan akulah firman. Tapi yang jelas bahwa Maria perawan, hamil. Dan itu tahun sekitar 4 sebelum Masehi atau 5. Tidak mungkin Yesus mengatakan aku keluar dari Bapa kalau dia adalah manusia yang memang hanya dari rahim Maria. Itu menegaskan dia adalah firman. Yesus juga ngomong, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumuliakan dirimu sebelum dunia dijadikan. Gak mungkin Yesus ngomong, aku sudah ada sebelum dunia dijadikan. Apa yang ada sebelum dunia dijadikan? Itu adalah firman. Karena Allah firman-Nya dan rohnya kekal. Itu yang ada sebelum dunia dijadikan. Yesus juga mengatakan, engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Jadi, siapa yang dikasihi Allah sebelum dunia jadikan? Ya firman-Nya. Itu sudah mengkonfirmasi bahwa dia adalah firman. Tapi kalau Yesus ngomong, akulah firman, gak ada. Cara belajar orang Kristen itu bukan kayak anak TK kayak gitu. Kalau anak TK, kalau anak TK belajar memang harus ini A, ini B, ini C, mengenal huruf. Kalau mengenal huruf ya kayak gitu cara belajarnya. Tapi orang Kristen cerdas. Makanya 65% di dunia ini para penemu yang mendapatkan penghargaan itu orang Kristen, kemudian 15% Yahudi, kemudian ateis, Muslim 0,01%. Jadi gini loh Bu Irfan, tadi saya nanya itu saya pengen tahu aja kan, karena saya memang belum tahu gitu loh, apakah benar, saya juga nggak tahu apakah ada apa enggak gitu loh. Makanya saya tanyain, karena kan kalau di dalam Yohanes 1 ayat 1 itu kan langsung pernyataan langsung dari si penulisnya gitu kan. Enggak ada Yesus ngomong, iya udah aku bilang Yesus gak ada ngomong akulah firman, enggak.
Tapi Yesus mengatakan, aku Alfa dan Omega, aku datang dan keluar dari Bapa, aku sudah ada di dalam diri Bapa sebelum dunia ada, aku dikasih oleh Bapa sebelum dunia, sebelum ada Abraham aku sudah ada, bahkan dia melihat kemuliaannya. Itu sudah cukup bagi kami. Orang Kristen itu jadi gini, orang Kristen itu tidak dibangun dari AIUEO-nya Yesus semata. Kenapa? Karena kalau AIUEO-nya Yesus, itu sebagian kecil dari Alkitab. Orang Alkitab kami dari Kejadian sampai Wahyu, Kejadian sampai Maliaki lebih banyak daripada kitab Injil. Jadi belajar Alkitab itu nggak seperti itu, bro. Sekarang aku tanya sama kau dari Quran dulu. Di mana Allah pernah satu kali pun berbicara langsung kepada Muhammad dan ayatnya turun? Coba. Saya sambung sedikit boleh Pak Erban? Iya, monggo. Sebenarnya gini Pak Abdullah ya, di dalam Islam dan Islam itu sebenarnya juga punya kesamaan ya dengan kekristenan dalam memahami begini. Rumusannya, ketika Kristen dan Islam ditanya oleh ateis katakanlah, bagaimana Allah Anda, Tuhan Anda, Islam dan Kristen, menyatakan sesuatu kepada manusia? Pasti baik Islam dan Kristen selalu menjawab dengan melalui firman-Nya. Karena manusia ini makhluk berpribadi. Manusia memahami kata-kata untuk memahami manusia lain melalui perkataan. Pak Abdullah memahami saya, Anda tahu saya ini baik, pinter, bodoh, galak, cerdas, pemalas, itu melalui kata-kata saya. Coba kalau saya diam seperti patung, Anda nggak paham saya, tapi setelah saya berkata-kata, Anda paham. Nah, inilah yang disebut dengan personal ciptaan gitu ya, creation gitu ya. Nah, Tuhan juga berpribadi, tetapi bukan sama seperti kita, tetapi kita yang memiliki keterbatasan. Jadi rumusannya jelas. Allah Bapa dalam iman Kristen selalu menyatakan sesuatu, mengungkapkan sesuatu melalui firman-Nya. Firman inilah yang satu-satunya bisa dipahami oleh manusia. Allah dalam sejarah Alkitab, tadi Pak Ervan menjelaskan, firman-Nya ini bisa dilihat dalam penampakan manusia sementara, bukan manusia yang permanen gitu ya. Itu teofani, penampakan sementara. Juga firman ini bisa hadir melalui perantara, misalnya Nabi. Nabi itu menerima firman dan disampaikan kepada umatnya. Nah, selalu rumusnya adalah melalui firman-Nya. Nah, Mesias ini juga selalu melibatkan firman. Tetapi firman ini tidak dititipkan melalui Nabi, tidak dititipkan melalui imam, tidak dititipkan melalui raja, tidak muncul dalam manusia sementara yang bersalaman dengan Musa, makan bareng dengan Musa di kemah. Tetapi firman ini menjadi pribadi manusia yang benar-benar pribadi. Ya, dalam metafisika bukan artinya zat padat menjadi zat cair. Allah dalam diri Bapa berubah menjadi manusia, tidak. Allah yang bisa berubah bukan Allah. Maksudnya berubah ini mengambil atau berada di dalam daging. Tetapi manusia betulan, bukan manusia jadi-jadian. Seperti halnya Quran Anda. Quran Anda ya buku betulan, bukan buku jadi-jadian. Masa kemudian buku Quran itu terbang, mengepakkan sayap, orang lari tunggang-landang. Ini buku atau apa? Tapi ketika Quran itu dalam bentuk buku yang sebetulnya buku, oh ini buku dibaca, dihafalkan, ditenteng di tas. Yesus Kristus juga seperti itu. Coba bayangkan kalau Yesus Kristus itu manusia jadi-jadian, matanya merah, menyala, jalannya ngambang, waduh orang tunggang-langgang lari. Tapi karena Yesus Kristus manusia sebenarnya, dia berjalan, dia mandi bareng, dia juga buang air besar, buang air kecil, merasa letih. Murid-muridnya mendekat. Oh ini toh manusia sejati. Oh ini toh Mesias yang dijanjikan. Oh seperti ini gambaran Adam pertama. Disitulah murid-muridnya mulai menuliskan firman yang hidup yang kami saksikan. Nah disitulah mulai belajar
para jemaat menuliskan tentang siapa Yesus, maka dari itu kekristenan melejit saat itu. Mengapa? Karena tidak satu pun agama-agama pagan saat itu bisa memahami esensi tentang keselamatan. Tapi orang Kristen, ini loh keselamatan yang sejati, buktinya ada. Orang ini orang baik, tidak berdosa. Bahkan kami melihat dia bangkit dari kematian. Bahkan tubuhnya tidak membusuk. Bahkan dia menampakkan diri kepada kami mengajar tentang apa yang dimaksud di kitab para nabi, nubuatan-nubuatan. Dan orang ini kami lihat dengan mata kepala kami, dengan ratusan orang yang lain, naik ke surga. Bukan naik ke bulan, apalagi membelah bulan. Tidak. Kekristenan selama 3 abad awal, meskipun disiksa, melejit. Kenapa? Karena berdasarkan kesaksian. Bertemu langsung dengan manusia yang tiada tara ini, yaitu Mesias yang dijanjikan. Bukan pengusap, kakinya rata, jalan-jalan kemana-mana, bukan. Itu loh, memahami iman Kristen harus seperti itu. Itu yang dituliskan oleh para saksi mata ini di dalam di dalam perjanjian baru yang kitab sucinya kami sebut demikian. Seperti itu tambahan dari saya. Begini Bro Edo ya, saya tangkap. Ya bagaimana? Sebenarnya ingin menangkapin Pak Erben tadi, tetapi mungkin Bro Edo dulu karena masih seger gitu kan, masih teringat dengan baik. Jadi gini, konsep tentang Yesus atau Nabi Isa itu di dalam Islam juga ada Bro Edo. Jadi bagi kami itu Isa atau Yesus itu bukan sesuatu yang asing gitu. Karena bahkan Nabi Isa itu cukup banyak juga disebutkan di dalam kitab suci kami gitu. Mungkin agak berbeda bagi teman-teman di Kristen itu ketika tentang Nabi Muhammad, karena kan ya wajar, karena kan Nabi Muhammad itu 500 tahun lebih setelah munculnya munculnya kekristenan gitu loh. Jadi tentu saja tidak akan di dalam itu tidak akan banyak membahas gitu loh, atau mungkin sekarang pun mungkin hampir tidak ada gitu kan. Beda gitu. Tentang konsep Nabi Isa itu kami cukup tahu banyak bagaimana Nabi Isa itu menerima firman gitu loh. Kemudian itu terkonfirmasi ketika kita melihat di dalam kitab Injil sendiri, misalnya apakah bisa dibukakan di Yohanes 17 ayat 8 ya, gitu. Ya, yang nggak perlu dibukakan, saya udah tahu Yesus terima firman, tapi gini saya potong. Saya sudah berkali-kali bilang Islam itu tidak membahas Yesus dalam hal kemesiasan. Inilah jurang antara kamu dengan saya, bro. Kami ini, inti iman Kristen terkait Yesus adalah kekristusannya, kealmasihannya. Masalahnya di tempat kalian, almasih itu dimaknai sangat sederhana. Sederhana, tabib yang kerjanya berjalan, kakinya rata mengusap. Kalau di tempat kami, Kristus itu segala-galanya dalam hal keselamatan, bro. Ada jurang yang lebar, nggak mungkin nyambung. Kalau kamu tadi memaknai Yesus menerima firman, betul. Yesus menerima firman, menerima kata-kata rema itu diberikan. Tetapi logos itu memperkatakan itu. Logos sebagai sumber perkataan itu. Yesus kemanusiaannya menerima, tetapi keilahiannya memberikan itu. Kalam nafsi Quran memberikan kepada kalam nafsinya, yaitu kata-kata itu yang diberikan Jibril kepada Muhammad. Demikian juga kalam nafsi, yaitu logos Allah, dinyatakan melalui nafsi, yaitu kemanusiaan Yesus. Bahkan kemanusiaan Yesus ini bisa menerima rema dari logos itu. Sama halnya kata-kata Quran, kalimah itu diberikan oleh sifat kalam dari Allah Anda. Tetapi bukan di situ masalahnya, bro. Kami tidak tertarik membahas itu, bukan tidak bisa. Ada jurang, saya ulangi lagi, ada jurang yang lebar. Kamu ke selatan, kami ke utara. Kamu tentang monoteisme, Yesus hanya sebagai utusan. Kami bicara tentang bukan monoteisme, keselamatan. Yesus itu ya bukan hanya kurir, tetapi dia juga yang dibawa oleh kurir. Ibaratnya saya sering katakan, Yesus itu adalah kokinya, nasi gorengnya, sekaligus nasi goreng itu berjalan sendiri, masuk ke mulut kita di beda. Kalau di tempat kamu, nasi gorengnya Quran. Yesus itu kurir.
Beda. Kalau di tempat kami, Yesus nasi goreng, sekaligus kurir, sekaligus koki. Oke, jadi gini, saya tambahkan lagi tadi pernyataan saya sebelum saya mengomentari pertanyaan Edben tadi gitu kan. Jadi gini ya, jadi Yesus ini bukan sesuatu yang hanya dikenal oleh Kristen gitu kan. Ya di dalam Yahudi pun juga dikenal gitu kan, karena memang Yesus ini kan orang Yahudi gitu kan. Kemudian dalam Islam pun juga dikenal gitu, bukan sosok yang asing, bahkan dimuliakan gitu kan. Nah, ketika orang-orang Yahudi ditanya siapakah Yesus itu gitu kan, Nggak, bukan orang Yahudi tidak. tapi maksud saya Yahudi gini, orang Yahudi Yahudi mengenal yang beragama Yahudi gitu loh. Salah bro, Yahudi ini. Kamu jangan memparalelkan pengenalan Kristen tentang Yesus dengan pengenalan Yahudi. Konteksnya berbeda. Pengenalan orang Kristen tentang Yesus itu secara mutlak menerima Yesus sebagai Mesias. Yahudi mengenal Yesus ditolak sebagai Mesias. Jadi tidak masuk ke dalam keimanan mereka, itu penolakan. Kalau keimanan kan kepercayaan. Yahudi, Yudaisme saat itu menolak Yesus sebagai Mesias, meskipun yang menerima juga sangat banyak, ada ayatnya. Sampai sekarang pun banyak. Jadi jangan melihat Yesus dari kacamata Yudaisme, nggak bisa bro. Itu sama saja melihat Yesus dari kacamata Islam. Islam melihat Yesus hanya sebagai kurir, utusan, pembawa kan gitu. Bahasa modern sekarang kurir. Jadi kami melihat Yesus bukan sebagai utusan, sekaligus yang dibawa oleh utusan itu, yaitu wahyu. Yesus adalah wahyu Allah. Sekaligus dia adalah utusan itu. Paket komplit. Sekaligus dia adalah Allah karena dia firman. Paham ya? Tuh. Nah, gitu ya. Jadi gini kan tadi disampaikan Yesus itu hanya bukan sekedar utusan, tetapi dia juga adalah wahyu gitu loh. Tetapi kalau kita baca di dalam Yohanes 17 ayat 8, di situ disebutkan bahwa segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka gitu. Jadi apa yang Yesus sampaikan itu adalah berdasarkan firman yang disampaikan oleh pencipta kepadanya gitu loh. Jadi gini, di dalam iman kalau Kristen, kita bisa menangkap ya mungkin ya, bersama dengan konsep di dalam Islam gitu loh. Ketika gini, disampaikan bahwa sorry Mas Abdullah, Anda tuh muter-muter, stop. Anda muter-muter dengan penjelasan yang kurang lebih sama ya. Jadi kalau Anda nggak bisa menerima penjelasan, seharusnya dulu boleh nggak boleh. Kenapa? Karena Anda membuang waktu. Artinya Anda membuang waktu. Ya, kalau buang waktu saya pamit aja kalau gitu ya, mungkin. Nggak gini, sekarang gantian. Kalau misalnya Anda jangan nanya terus. Anda jangan nanya terus, kira ditanya Anda kabur. Nah itu dari tadi ditunggu-tunggu tuh begini. Oke, supaya Anda orang yang adil kan. Anda bilang bahwa ada paralelisme antara kekristenan di Alkitab dengan Islam di Al-Quran. Nggak ada yang sama gitu. Kalau Anda bilang firman, apakah Al-Quran itu firman? Mari kita uji gitu. Jangan Anda cuma menguji Alkitab, tapi Anda tidak bersedia diuji Al-Quran. Anda bersedia nggak? Mas Abdullah? Jangan ya, menurut saya ya. Menurut saya, mohon maaf ya teman-teman, kalau diizinkan. Soalnya sesi seperti ini jarang sekali saya temuin bersama Pak Abdullah ya. Saya nggak tahu dengan yang lainnya, tapi ingat saya sangat bersyukur Pak Abdullah bisa sekondusif ini dan bisa se-inline ini dengan topik dan sistematika penjelasan kita. Meskipun harus ada penyanggahan berkali-kali, justru itu normal. Saya sangat bersyukur itu. Gini loh, itu kalau diskusinya enak gini kan enak gitu loh. Tetapi kalau misalnya model diskusi dengan Sofiatul itu ya bikinnya emosi gitu, kita dibawanya sama dia. Soalnya dia menghujat terus. Sekarang Anda mau berbagi nggak? Anda mau diskusi atau Anda mau tanya jawab? Masuk itu di room itu enak-enak aja. Mas Abdullah, Anda mau diskusi atau mau tanya jawab? Karena kita nggak ada hujat-hujatan gitu loh. Iya, di sini nggak ada hujat-hujatan. Anda mau diskusi terus atau mau tanya jawab? Tadi saya
dibilangnya buang waktu, makanya saya pamit aja kalau dianggap buang waktu gitu. Ini juga sudah jam 12, sudah cukup larut gitu kan. Ya udah. Atau ada yang mau ditanyakan silakan aja, kalau ada bertanya mungkin saya sampai 12.30 mungkin saya pamit ya. Silakan, kalau 20 menit silakan kalau ada yang mau nyimak bertanya. dulu. Saya nyimak dulu, teman-teman yang mau bertanya ke Pak Abdullah silakan Pak Pemikir. Oke. Anda bilang kan Al-Quran itu firman ya. Tapi coba deh Anda selidiki. Yang paling penting buat manusia itu adalah kebutuhan psikologis jiwa manusia. Kita komparasi secara adil Alkitab dengan Al-Quran. Kata-kata secara eksplisit jangan takut di Alkitab itu ada 37 kali. Bahkan dari kitab Kejadian. Kemudian sedangkan di Al-Quran itu hanya 6. Jangan khawatir di Alkitab itu ada 10 kali. Al-Quran tidak ada. Jangan gentar itu ada 15 kali. Al-Quran tidak ada. Jangan kecewa ada 1 kali. Al-Quran tidak ada. Jangan gelisah ada 5 kali. Al-Quran tidak ada. Jangan bimbang ada 2 kali. Al-Quran tidak ada. Jangan putus asa itu 2 kali. Al-Quran tidak ada. Jangan malu 2 kali. Al-Quran tidak ada. Jangan tawar hati 4 kali. Al-Quran tidak ada. Oke, jadi ada 78 banding 6. Kemudian kebutuhan psikologis kedua tuh apa sih? Ada ucapan berbahagia. Di Alkitab ada 80. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Sementara di Al-Quran hanya 1. Di surat Az-Zumar 73. Tulisan tentang damai sejahtera. Di Alkitab ada 88. Di Al-Quran 0. Tentang sukacita ada 84. Di Al-Quran 0. Tenanglah ada 3. Di Al-Quran 0. Pertanyaan saya ada 2. Kok tidak ada kesinambungan antara Taurat ataupun Alkitab dengan Al-Quran? Itu yang pertama. Terus yang kedua, hal-hal yang penting, yang sangat fundamental, yang menyangkut iman manusia, perjalanan iman dan perjalanan rohani manusia mengenai dia tidak boleh takut, dia tidak boleh khawatir, dia tidak boleh gentar, sampai dia tidak boleh tawar hati. Kemudian artinya firman itu ada ucapan berbahagialah, ada ucapan damai sejahtera, ada ucapan sukacita, ada ucapan tenanglah. Kenapa sangat-sangat minim di Al-Quran? Padahal ayat-ayat misalnya tentang bagaimana Nabi Muhammad boleh mengawini istri anak angkat itu terekspos. Bagaimana ketika Al-SWT mengancam Hafsah dan Aisyah ketika cemburu dengan Nabi Muhammad itu ada muncul ayat. Sementara ayat-ayat yang sangat penting buat kemanusiaan ya, buat manusia, seperti jangan takut, jangan khawatir, berbahagialah, damai sejahtera, sukacita, itu tidak ada sama sekali. Nah, kalau Anda sampaikan bahwa firman itu seharusnya punya satu standar, nah tadi silakan jawab 2 pertanyaan saya. Kenapa tidak ada kesinambungan antara pola kerja Tuhan yang sebelumnya dengan Al-SWT? Yang kedua, kenapa dalam Al-Quran itu sangat minim hal-hal yang menyangkut kebutuhan psikologis jiwa manusia? Silakan. Oke, saya coba menjawab. Jadi pertanyaan tadi ya, data-datanya cukup lengkap juga. Jadi sepertinya yang bertanya cukup serius mencari beberapa sumber gitu kan. Jadi gini, ketika Anda menanyakan mengapa tidak ada kata ini, tidak ada kata ini, ya mungkin kata itu tidak ada, tetapi maksud dari kata tersebut untuk pesan-pesan moral kepada manusia itu mungkin saja di dalam ayat Al-Quran itu banyak berserakan gitu loh, tetapi menggunakan diksi-diksi yang berbeda. Ketika Anda mengatakan tentang untuk itu, misalnya saya sampaikan aja ya, misalnya di Al-Baqarah ayat 286 gitu kan. Ini artinya ya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Nah gitu loh. Jadi ketika orang berbuat baik, maka dia akan mendapat pahala gitu kan. Nah, balasan dari pahala itu adalah apa? Adalah nikmat dari Allah, dan juga nanti ketika meninggal dia akan mendapat balasan kenikmatan di surga gitu loh. Kemudian misalnya ada juga di dalam
di Ar-Ra'd ayat 11 gitu loh. Ini bahkan ayat ini adalah motivasi kepada manusia gitu kan. Di dalam tengah ayatnya itu disebutkan sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah mengendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya dan sekali-sekali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Jadi ini ada itu motivasi apa? Itu motivasi apa kalau Allah mengendaki keburukan sesuatu? Motivasinya itu loh. Loh, ketika Tuhan tunggu dengar saya dulu. Jangan dipotong dulu. Gitu. Enggak, jadi jawaban Anda nggak masuk akal. Allah tidak mengubah keadaan satu kaum sehingga mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Jadi orang itu harus berubah gitu loh. Lanjutannya apa? Allah telah menetapkan kalau dia tidak itu umat sengsara ya akan sengsara maupun seperti apa gimana? Tadi kan Anda bilang kemudian seperti itu. Kemudian Anda baca lagi di surah Al-Insyirah ayat 56 di situ artinya karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Jadi itu memberi harapan kepada manusia ketika dia menghadapi kesulitan hidup, dia harus optimis bahwa itu adalah ujian bagi dia dan setelah ujian itu akan ada kemudahan gitu loh. Kemudian di Al-Insyirah ayat 8, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap gitu loh. Jadi kita harus selalu berharap kepada Allah gitu loh. Kemudian ada juga di At-Talaq ayat 2-3, artinya barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberi rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu gitu loh. Jadi sangat banyak, masih banyak lagi ayat-ayat tentang yang Anda katakan tadi, motivasi psikologis kepada manusia gitu. Itu kan cocok logi Anda kan. Artinya gini loh, Anda nggak menjawab apa yang saya tanya. Pertanyaan saya apa? Coba ulangin. Anda kan tadi mengatakan bahwa ada beberapa ayat-ayat yang itu pertanyaan kedua, pertanyaan saya yang pertama. Tetapi tidak ada di dalam Al-Quran. Itu ketika Anda pertanyaan saya yang pertama seperti apa? Pertanyaan saya yang pertama seperti apa? Tetapi inti dari pertanyaan saya yang pertama apa? Itu juga ada di dalam Al-Quran. Itu pertanyaan saya yang kedua. Memberi motivasi kepada manusia, gitu kan? Kemudian misalnya di Al-Imran ayat 139 yang artinya, janganlah kamu bersikap lemah dan jangan pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman gitu loh. Jadi sangat banyak ayat-ayat yang berguna bagi psikologi manusia, tetapi mungkin menggunakan diksi yang berbeda gitu loh. Tetapi intinya itu sama gitu loh. Oh tidak sama dong. Pertama Anda nggak menjawab kenapa Tuhan berubah pola seperti ala SWT. Itu yang pertama loh. Itu aja belum dijawab. Yang kedua, kalau saya minta perbandingan yang sama gitu, artinya Anda harus menghadirkan yang sama. Kalau ayat-ayat yang Anda hamburkan itu di Alkitab juga saya bisa cari, ada ribuan gitu. Tapi kan secara Anda harus adil, Anda harus jujur, Anda harus adil lah dalam memberikan penilaian. Tadi yang Anda bilang itu bukan ayat-ayat yang sama gitu. Kalau dibilang jangan khawatir ya Anda harus cari kenapa jangan khawatir itu nggak ada di Al-Quran. Anda harus jelaskan. Itu dia ketika Anda menginginkan diksi yang persis sama. Loh, sekarang begini, sebagai manusia kan sekarang gini, kita melakukan komparasi. Anda ingin melakukan diksi yang sama terhadap Alkitab, tapi saya tidak boleh melakukan diksi yang sama terhadap Al-Quran. Itu yang saya mau buktikan ke Anda gitu. Tadi penjelasan Bro Justin, Bro Erben segala macam, Anda nggak terima. Tapi sekarang Anda memaksa saya menerima semua hamburan doktrin Anda sama sekali tanpa tidak terima yang nggak apa-apa gitu. Saya nggak memaksa bukan. Anda kok. Saya cuma mengkritik. Saya cuma mengkritik. Iya. Saya cuma mengkritik. Tidak terima itu saya tidak harus saya tidak harus meminta Anda terima itu. Anda melakukan standar ganda. Kenapa? Ketika saya minta paralel, loh, saya kan minta paralel, jangan khawatir. Anda bilang, oh ada, tapi dengan diksi yang lain. Diksi yang lain itu seperti apa? Jangan khawatir. Apa coba? Coba kasih saya satu dua ayat. Loh, janganlah kamu bersedih hati gitu loh. Enggak, jangan khawatir. Kalau jangan bersedih kan ada. Salah satu bentuk dari sedih hati gitu. Oke. Di Ali Imran silakan dibuka Ali Imran ayat 139. Silakan Anda buka kalau Anda nggak percaya dengan
Enggak, saya mau cari yang tadi. jangan khawatir, bukan jangan Al-Imran bersedih. ayat 139, Oke, silakan. Anda, oke lihat, ini sangat Alkitab jelas ya. Jangan takut beda dengan jangan khawatir, beda dengan jangan gentar, beda dengan jangan kecewa, beda dengan jangan gelisah, beda jangan bimbang, beda jangan putus asa, beda jangan malu dengan jangan tawar hati. Ini dibedakan loh. Nah, Anda main generalisasi bahwa itu sama, jangan takut. Itu kan cocok logi. Oh, tapi di dalam ini tidak ada jangan bersedih kan, tidak ada kan? Loh, ada. Anda mau lihat jangan bersedih? Mana jangan Ada. bersedih mana? Tapi di dalam data Anda ini nggak ada loh. Saya nggak nganggap itu jangan bersedih itu sebagai sesuatu yang penting. Karena saya lihat yang jangan khawatir itu udah penting. Kalau orang bersedih sih, oke ya. Nah, sekarang saya balik lagi. Kenapa Anda tidak memberikan komparasi yang adil? Kalau saya minta jangan takut, jangan khawatir, jangan gentar, itu harus ada di Al-Quran. Ternyata nggak ada. Saya kritisi, Anda tidak terima. Tapi ketika tadi Anda bilang Bro Erben sama Bro Edo menyampaikan sesuatu, Anda jejelin harus sama dengan persepsi dalam Al-Quran Anda gitu. Dan saya mau himbau begini, kalau kita membangun suatu dialog, Anda juga harus bisa menerima argumen dari lawan diskusi Anda gitu supaya adil, sehingga ini konstruktif gitu. Jadi saya senang Anda bisa bisa santun, bisa tenang. Nah, akan lebih konstruktif lagi ketika tadi jawaban-jawaban dari pihak kekristenan, Anda kritisi sesuai dengan jalurnya. Kami nggak khawatir Anda kritisi gitu. Tapi setidaknya yang kami mau Anda lakukan itu adalah bagaimana Anda bisa membangun suatu argumen yang sehat gitu. Nah, kalau Anda mau berjanji seperti itu ya silakan Anda bisa lanjut ke sama dengan Bro Justin untuk bertanya tentang Alkitab, silahkan. Itu aja sih, saya cuma menyampaikan ketika seseorang menjawab, setidaknya Anda tangkap dulu inti pikirannya. Jangan Anda udah punya jawaban, kemudian Anda bantah dengan jawaban Anda tanpa Anda menggubris pola pikir dia. Oke, silakan Bro Edo dilanjutkan. Silakan Bro Abdullah dilanjutkan yang tadi untuk masalah Mesias ya, silakan. Ketika diskusi itu ya tentu saja saya tidak akan selalu sesuai dengan harapan Anda gitu loh. Ketika Anda menginginkan saya tidak minta saya tidak meminta Anda sesuai dengan harapan saya. Cuman saya menghimbau untuk dalam diskusi ini siapapun, mau itu Kristen, mau itu Islam, harus bersikap adil. Itu dong loh. Tadi kan teman diskusi saya kan Edo gitu kan, dia sendiri nggak masalah gitu loh. Bukan. Lah kami sendiri yang bermasalah. Gitu. Bro Edo itu cukup punya kasih terhadap Anda gitu. Pembicaraannya gitu loh. Oh, jadi tidak. Ketika coba Anda bandingkan. Tidak. Coba Anda bandingkan. Anda ingat tidak ketika saya diskusi dengan Wahyu gitu loh. Ketika saya menjelaskan sesuatu dia langsung lompat gitu. Saya nggak menyebutkan hal itu, dia langsung nanya tentang itu. Sedangkan dia nggak nanya dulu apakah pemahaman saya seperti itu. Sekarang konklusi Anda berdiskusi dengan Bro Edo itu apa? Silakan biar jadi berkat buat kami. Yang bagaimana tadi banyak banget yang dibahas. Apa yang paling berkesan buat Anda dan itu bisa menjadi satu hal yang baru buat Anda? Yang baru ya, tadi saya coba ingat-ingat lagi, soalnya tadi lumayan panjang juga diskusinya. Yang coba coba saya ingat dulu ya. Jadi gini, terkait dengan tadi yang Anda menyampaikan diskusi santun, sebenarnya diskusi santun itu harus dari kedua belah pihak gitu loh. Ketika Anda santun, tentu saja teman diskusi Anda juga akan santun, tetapi ketika Anda seperti saya akui Anda santun. Ya, temannya sekarang akan juga emosi gitu loh, sehingga jadinya malah saya cuma minta kalau memang Anda gitu benar-benar berdiskusi, pasti ada 1-2 poin yang Anda tangkap dari saudara Edo. Kalau Anda tidak bisa mengekspos apa yang Anda tangkap ataupun Anda tidak bisa mengelaborasi atau menjelaskan apa yang Anda tangkap, saya heran. Gitu. Ya, setidaknya Anda sharing lah 1-2 hal yang berkesan dan Anda bisa ingat dan itu sesuatu yang baru. Silakan.
Ya, gini loh, tadi yang saya mungkin dari awal ya, ketika tadi saya diskusi awal tadi itu, yang disebutkan bahwa apa namanya, tadi sebenarnya diskusi tadi itu diawali dengan pertanyaan saya mengenai ketika Yesus itu dilahirkan di 1 Masehi gitu kan. Kenapa tidak di apa namanya, diutusnya itu dari sejak zaman Nabi Adam gitu kan. Gitu loh. Ya itu pertanyaan Anda, tapi itu kan respon dari Bro Edo diskusinya apa kan yang mulai Anda dari ingat? situ, kan. 1-2 Diskusinya poin, kan mulai dari situ. betul. Langsung aja, supaya singkat, apa yang Anda ingat dan Anda tangkap 1-2 poin dari Bro Edo? Nah, kemudian Bro Edo tadi menyampaikan bahwasanya dia menyampaikan, dia membagi dua gitu kan, bahwa di tentang firman atau itu kalam itu dia membaginya kalam nafsi dan nafsi gitu. Jadi Yesus itu adalah kalam nafsinya itu, kemudian nafsinya itu tetap ada di dalam dirinya sang Oke, pencipta terima itu gitu. kasih. Anda sudah Itu yang saya tangkap. menyimak. Ya, Kemudian terima kasih. gimana? Ya, terima kasih Anda sudah bisa menjelaskan apa yang Anda tangkap. Berarti Anda memang menyimak dan punya intensi diskusi yang baik. Mungkin kita, karena Anda sendiri juga mau istirahat ya, ini ada sesi selanjutnya antara Don Rapture dengan Sis Yeliza. Cuman, Pung, aku mau istirahat, udah jam 12, silakan kalau ada yang mau jadi moderator. Terima kasih, sama saya juga pamit ya. Terima Ya, kasih sama-sama, atas malam. kesempatannya. Iya, saya juga Selamat pamit istirahat. ya. Loh, Selamat istirahat. kok